Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Di situ kita di sini akan memilih dialog flow Ya. untuk Dari sebagai backend untuk aplikasi chatbotnya. Ya. Kenapa dialog flow kita pilih gitu kan? Ya, pertama dialog flow sendiri itu punyanya Google. Gitu. Kita tahu sendiri Google tuh seperti apa datanya. Gitu kan. Wow. Ya, kita tahu lah setiap kali kita cari, kita search engine, kita banyak aplikasi YouTube, terus kayak emailnya dia, tentunya secara big datanya dia tentunya akan lebih siap. Ini bukan promosi Google ya, tapi kita make sense saja. Kita pakai toolnya, bisa berbayar, bisa gratis. Dalam arti seperti biasa lah, Google itu kadang-kadang kan suka baik ya. Maksudnya kalau untuk mencoba itu suka baik gitu kan. Selama usernya belum banyak dan belum menghasilkan, biasanya itu masih digratisin. Ya kan? Jadi di sinilah kita ada kesempatan untuk mencobanya, dan tentunya di sini juga kita mencoba berpikir bagaimana sih proses suatu mesin chatbot itu bekerja gitu kan. Tentunya kalau kita belajar konsep itu dari sesuatu yang sudah jadi, itu akan lebih mudah ketimbang tadi ya kita mempelajari dari awal. Tapi lebih bagus sih mempelajari dari awal ya, karena mungkin kalau kita sudah ngomong sama sentimen analisis dan lain-lainnya gitu, itu pasti membutuhkan suatu proses yang lebih tersendiri, yang lebih complicated lagi gitu kan. Di sini mungkin kita nggak akan sejauh itu membahasnya, tetapi lebih ke praktikal, dalam arti memperkenalkan ke orang-orang, bisa loh kita bikin chatbot sendiri. Dan tentunya semua yang berhubungan dengan Google, misalnya kita Google tuh ada yang Hello Google itu pasti asisten ya. Iya, Google Assistant. Itu juga pasti akan bisa terintegrasi dengan mudah. Cuma satu masalahnya, dia karena website-nya tidak mengeluarkan API, ya Google makanya dalam integrasinya pun nanti tidak ada API yang langsung bisa kita gunakan. Beda kayak kita menggunakan misalnya Telegram. Telegram tuh ada API-nya, kita bisa terus kayak Line juga ada, Facebook juga ada gitu kan. Jadi banyak ya istilahnya ya. Terus ya itu kan sebagai gambaran ya, gambaran kira-kira apa sih yang kita akan pelajari hari ini. Berarti pertama, kita pastinya akan mempelajari dialog flow. Secara bagaimana kalian bisa membuat suatu chatbot sendiri dengan menggunakan tools yang sudah ada. Cukup mudah, tetapi nanti kita akan membuat suatu dialog flow. Nah, kedua, kita akan membuat suatu sosial media, suatu aplikasi chatting yang ibaratnya sering digunakan di masyarakat Indonesia istilahnya. Gitu. Jadi apa sih yang banyak digunakan di masyarakat Indonesia itu sebetulnya kalau kita bisa bilang ya jujur aja WhatsApp. Gitu kan. Ya kan, WhatsApp itu sering digunakan di Indonesia, bahkan semua perdagangan segala itu kalau Instagram, WhatsApp. Instagram nggak ada chattingannya gitu kan. Yang ada WhatsApp. Tetapi WhatsApp tidak disediain. Makanya di sini kita akan mencoba melihatkan, kita ada trik loh sebetulnya gitu kan. Kita bisa membuat sebuah trik yang nantinya bisa kalian coba eksplor lebih lanjut agar bisa mengintegrasikan dengan WhatsApp. Tapi tidak saya anjurkan untuk spamming dan lain-lainnya ya, karena ini kan tidak official. Jadi WhatsApp sendiri itu ada suatu kriteria di mana message kalian itu menjadi spam. Misalnya kalian merepost kurang daripada 3 detik ke orang yang sama secara terus menerus ya, itu kita nggak bertanggung jawab ya. Jadi di sini hanya pelatihan, kita nggak bertanggung jawab kalau kalian menggunakannya secara negatif. Ya itu urusannya kalian. Jadi kalau nanya nanti, Mas gimana caranya unblock, ya itu nggak bisa. Itu WhatsApp nanti sudah akan bisa ngeblok kalau kita melanggar dari syarat-syarat dari WhatsApp itu sendiri. Jadi tadi pertama kita belajar bikin chatbot dulu. Kedua, kita belajar bagaimana kita coba untuk membuat WhatsApp yang bisa kita kontrol istilahnya. Kedua, ya tentunya kita mengintegrasikannya. Jadi kita nanti engine untuk chatnya menggunakan chatbot, untuk kontrolnya nanti kita menggunakan ini sebetulnya open source ya. Jadi ada orang yang membuat sistemnya sih simple. Sistemnya adalah dia, kalau kalian pernah tahu alat Unix, alat testing untuk
programming itu ada namanya Selenium. Oh, yang dari web browser ya, Pak? Ya, Selenium itu biasanya digunakan untuk para QA untuk mengetesting software-nya. Nah, dan kita tahu juga di WhatsApp itu ibaratnya ada namanya untuk tadi apa namanya webnya ya. Jadi kebetulan si WhatsApp itu membuat aplikasi di web juga. Jadi dengan Selenium itu tentunya kita bisa meng-capture semua struktur yang ada di webnya itu untuk diambil informasinya secara otomatis. Nah, triknya di situ sebetulnya. Jadi ngehacknya kita di situ. Jadi kita ngambil sessionnya si web WhatsApp-nya, kita ambil sessionnya, kemudian kita ambil isinya. Nah, isinya itu nanti kita akan lempar ke Dialogflow. Sesimpel itu sih sebetulnya. Jadi saya harapkan nanti kedepannya kita bisa coba praktek langsung. Jadi kita nggak usah back teori ya, kita langsung praktek. Bagaimana kita mengintegrasikan kedua hal tersebut. Oke, kita mulai dulu mungkin dari Dialogflow ya. Tadi saya sudah, ini saya share screen dulu. Masih belum nyambung, saya kecepatan gitu ngomongnya, kayak nge-rap gitu istilahnya. Oke, di sini mau bagian minta direkam ya. Oke, di sini memang mungkin kelemahan Indonesia kalau kita online gini jaringan ya istilahnya ya. Mudah-mudahan kita cepat-cepat masuk 5G lah, biar jaringannya bagus ya. Tapi tentu aja di sini kita akan rekam juga. Jadi kalau nanti kalian lupa atau kalian tanya, bisa coba masuk ke grup. Di situ boleh bertanya juga setelah dari materi. Atau kalian juga nanti saya akan coba sediakan rekamannya ya, udah requirement-nya ya. Jadi ya silakan mau ada yang mau bertanya. Oke, tadi saya sudah sempat memberikan satu PowerPoint ya untuk preparation. Di sini kalau mau mengikuti nanti pelatihannya berarti kita harus menyiapkan pertama tentu harus ada operating system ya. Di sini bisa pakai Windows, Mac atau Linux sama aja. Terus kedua, saya menggunakan Anaconda ya di sini ya. Kenapa saya menggunakan Anaconda? Karena lebih gede daripada Python. Ya, karena buka, soalnya dia ada yang nangis, kasihan nanti. Iya kan? Ya, mungkin lagi ngurus anak di rumah, Pak. Oke, saya udah mute ya. Nanti kalau misalnya mau nanya langsung raise hand aja. Jadi di sini Anaconda itu sebetulnya ya kumpulan aplikasi sebetulnya. Jadi biar kalian memudah untuk manage-nya secara. Jadi gini kan, Python dan aplikasi-aplikasi zaman sekarang itu versinya banyak. Kalau kita langsung masukin ke environment variable-nya, maksudnya masukin ke sistem Windows kita gitu atau sistem Linux kalian atau Mac kalian, itu tentunya nanti kalau mau ganti-ganti versi itu ribet ya, dalam arti saya harus uninstall, kadang-kadang nggak kompatibel, kadang-kadang ibaratnya misalnya saya pakai Python 3,5 sama Python versi 2 gitu kan istilahnya kan, 2,7 misalnya gitu kan. Kadang-kadang ada nggak kompatibel gitu kan istilahnya kan. Makanya dengan Anaconda ini ya pertama satu dia punya kayak semacam virtual environment sendiri lah. Jadi ketika kita menginstal Python 3,5 settingannya bisa kita setting untuk Python 3.5. Ketika kita pengen downgrade misalnya ke 2,7 ya kita tinggal pilih environment untuk 2,7 tanpa harus menginstall dan merubah-rubah ke Python yang lainnya. Jadi lebih rapih lah. Jadi mungkin lebih mirip kayak apa ya? Docker tapi udah ada isinya gitu kali Pak ya? Ya kalau Docker kan lebih ke deployment ya, kalau ini lebih kayak isinya gitu ya? Isinya lebih termanage. Istilah apa ya? Kalau saya istilahnya mungkin kurang begitu paham lah ya. Mungkin istilah yang lebih paham ya soal masalah istilahnya ya. Ya NPM itu package manager ya. Jadi kalau dibilang kayak mungkin NPM tuh lebih mirip kayak Maven kali Pak ya? NPM itu ya kayak Maven kalau di Java Gradle ya. Gitu ya? Itu lebih package manager ya. Jadi bukan hanya jadi ya dia lebih manage untuk NPM-nya, jadi versi NPM-nya di manage sama dia, versi kayak kontainer ya mungkin ya, jadi container management lah gitu kan. Iya betul. Gitu kan. Ya mungkin ya itu soal-soalnya bisa. ya container management. Tapi yang saya paham gini, kita nggak akan ribet kalau kita misalnya mau downgrade atau kita mau upgrade suatu versi yang kita sudah pakai untuk keperluan sesuatu. Misalnya di sini saya mau pakai OpenCV versi berapa, Node.js versi berapa, terus Python versi berapa, itu yang menjadi environment kerjaan saya sekarang. Saya punya 2 project misalnya kita, project A sama project B. Tentunya di sini membutuhkan setting yang berbeda ya istilahnya ya. Jadi dengan setting yang berbeda ini saya nggak perlu repot-repot harus pakai 2 komputer atau uninstall. Nah kita langsung bisa switch environment-nya saat itu juga. Plus
semua instalannya juga termanage dengan enak gitu. Jadi tools yang lebih untuk memanage kontainer-kontainernya seperti itu. Oke. Nah, Anaconda ya, jadi Anaconda itu ya. lebih nyaman karena mungkin nanti kan saya banyak nih tutorial-tutorialnya, jadi mungkin saya pakai Anaconda biar lebih ya Python environment ya, mungkin bisa seperti bilang seperti itu ya istilahnya Python environment ya istilahnya ya. Terus kedua pasti Pythonnya sendiri juga harus diinstal ya. Di sini pakai versi saya sih pakainya versi 3,7 atau 3,5, saya nggak lupa, nanti kita lihat versinya. Tapi seharusnya di atas 3 bisa ya. Yang paling baru kan 3,8 ya sekarang ya. Saya belum tahu nih fiturnya apa aja gitu kan. Nah, kenapa Pak kok pilih pakai Python Pak? Simple. Kalau pakai Java untuk IO-nya misalnya kita mau ngambil data dari Excel gitu istilahnya ya. Saya orang Java juga ya. Untuk ngurus IO-nya tuh nggak semudah pakai Python ya. Jadi kalau bisa pakai Python tuh lebih simple untuk hal-hal yang lebih praktikal ya. Jadi plus minus lah. Kalau Java mungkin untuk aplikasi yang kita build dari awal sampai akhir yang enterprise bentuknya sifatnya enterprise tuh lebih Solid enak ya? karena lebih bisa dikembangkan lebih terstruktur gitu kan. Jangan pakai betul. OP gitu kan istilahnya kan. Oke. Jadi untuk mengembangkan modul-modulnya itu lebih nyaman. Python juga bisa sih, tetapi jujur aja kalau Python ini dia jalannya level layernya itu lebih tinggi, sehingga secara speed dan lain-lainnya itu tentunya nggak secepat kalau kita pakai Java. Hanya kalau untuk speed development, misalnya kita mau analisa nih, jujur pakai Python tuh lebih nyaman. Contoh gini, saya kalau pakai Java buka Excel aja itu Ada ya saya harus cari effortnya framework lebih kita, tinggi gitu ya? cari frameworknya dulu gitu kan istilahnya kan, cari frameworknya dulu. IO-nya harus tahu gimana cara untuk open filenya. Iya. Terus kalau kita udah pakai framework berarti kita harus belajar frameworknya dong gitu kan istilahnya kan. Berarti ibaratnya harus mempelajari learning curve-nya lebih tinggi lah gitu. Iya. Ya, effortnya paling Kalau lebih tinggi. Python kita tahu Panda kan, Panda yang lucu itu kan Panda. istilahnya kan, itu sering digunakan kan. Panda itu tinggal open aja udah masuk ke array-nya dia gitu kan. Jadi sangat lebih simple ya. Jadi kalau dibilang apakah Python cocok di semua tempat, saya bilang ya tergantung dari kebutuhannya. Iya. Ya kan. Ya, Tapi untuk tools kayak saya bilang kayak MacGyver-nya lah, maksudnya untuk hacking, untuk analitik itu enak banget pakai Python misalnya. Itulah kenapa kita menggunakan Python ya istilahnya ya, karena cepat. Di sini kan kita mau langsung coba nih, ya kan, kita bukan bikin aplikasi yang akan dijual gitu kan. Iya. Ya kan mungkin 2 jam kita bisa jelasin aplikasi yang mau dijual, tapi kita hanya mencoba aja. Jadi gitu. kita coba di playground kita Nah, aja ya, iya. gitu ya. Terus di Oke, sini Pak. juga kita pakai Git. Git itu maksudnya kan saya deploy-nya di public kan, di GitHub kan. Jadi kalau kalian mau download, mau fork-nya ya, mau clone-nya ya ibaratnya nanti kalian bisa lakukan itu di Git-nya. Jadi sebetulnya sih nggak usah install juga nggak apa-apa. Di Git itu bisa download kok istilahnya gitu kan. Iya betul. Bisa di download as zip gitu ya Pak ya. Nah, terus kedua IDE-nya kita pakai Visual Code. Kenapa? Yang paling ringan, paling murah gitu ya kan. Iya. Visual Code ini kayak favorit zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang orang pakai JavaScript, pakai Python, dan Visual Code itu sangat-sangat ringan ya istilahnya. Berarti betul. praktis lah gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai Sublime mungkin mau Ya pakai silakan Sublime aja ya. sih gitu kan. Pakai Oh. pakai Notepad juga boleh. Oh gitu. iya, benar. Langsung bisa bacanya aja nggak apa-apa gitu kan Pakai ya. Notepad bisa juga Ya boleh. kan? Jadi nggak ada masalah sini cuma sebagai editornya aja. Terus, ya, terus ya. Itu hanya tools aja gitu kan ya. Tapi jangan pakai Notepad juga sih ya, capek juga gitu kan istilahnya kan. Tapi nanti ada beberapa part gini. Jadi kita kan pakai API-nya Google Dialogflow ini ada yang namanya kita bisa pakai kliennya. Jadi kita seakan-akan kita bisa melempar ke engine si Dialogflow-nya. Ya. Klien ini butuh API Google Engine-nya dia. Ya. Nah di sini mungkin ada beberapa part yang mungkin kalau orang nggak punya credit card ya atau CC yang bisa divalidasi oleh Google-nya, ini mungkin ada beberapa part yang nggak bisa diikutin. Kenapa? Karena itu harus meregistrasikan payment-nya dulu sebelum kita bisa gunakan. Berbayar nggak sih sebetulnya? Enggak. Jadi Google tuh cuma pengen tahu, pokoknya kalau kalian sudah usernya banyak, gua charge lo istilahnya gitu. Jadi mereka butuh kepastian di situ istilahnya, sehingga mereka membutuhkan tadi payment, ibaratnya verifikasi kalau kalian tuh mampu untuk membayar seperti itu kan. Tapi dia tetap menggunakan kuota, jadi selama batas itu aman, tetap tidak di-charge. Tetap gratis ya Pak ya. Ya kita asumsikan gratis, karena kita ya pintar juga sih, mereka mainnya fair, maksudnya dalam arti kalau lo belum kaya ya gue gak akan charge lah istilahnya gitu kan. Belum ngasihin duit dari Bukan gue promosin Google ya istilahnya ya, tapi ini suatu bisnis yang bisa coba ditiru sama kita mungkin kali ya. Jadi kalau lo belum kaya ya gue gak akan meres lah gitu maksudnya. Tapi kalau lo udah bisa menghasilkan ya baru kita akan apa namanya, kita akan coba untuk install di sini. Habis kita masuk Dialogflow-nya sampai berhasil masuk ke dalamnya. Nah di sini kita bisa install untuk tadi ya
Saya sudah nyiapin juga satu source code namanya WhatsApp hack di sini di GitHub-nya saya. Bisa kalian akses. Kalau kalian udah install Anaconda, biasanya Anaconda udah terinstall Python juga sih biasanya ya. Kalian bisa coba untuk buka requirement-nya ya. Jadi kita bisa install requirement-nya. Jadi library-library yang dibutuhkan untuk menjalankan si programnya itu sendiri. Di situ sudah ditulis di txt-nya, di requirement txt itu, jadi sudah ada aplikasi library-library yang dibutuhkan. Terus kedua di sini karena sistemnya kita scraping ya, maksudnya scraping menggunakan Selenium. Scraping itu maksudnya gini, kalau kita punya aplikasi, ya kan, misalnya ada Windows di sini, ada Windows yang ada chattingannya. Scraping itu maksudnya mengambil teksnya yang ada di aplikasi yang sedang berjalan sekarang. Jadi nanti dengan Selenium kita bisa mengambil semua teks-teksnya yang ada di WhatsApp webnya. Nah, kelemahannya di sini apa sih? Kita harus tetap membuka browser WhatsApp-nya. Nah, jadi kita tetap harus membuka karena pakai Selenium itu ya? Iya, karena pakai Selenium itu. Jadi kalau kalian nanti mau menggunakan VPS atau untuk background, maksudnya kita nggak bisa menggunakan semua aplikasi background ya. Sebetulnya ada, tapi sekarang sudah diblok. Jadi beberapa alat hack yang untuk, maksudnya bukan hack sih, sorry, beberapa alat yang bisa untuk menjalankan secara background itu sudah bagian diblok sama si WhatsApp-nya. Jadi yang tersisa sekarang yang cuman secara unofficial kita menggunakan WhatsApp, web WhatsApp. Itu masih bisa gitu kan. Tapi beberapa yang menggunakan jalur langsung API yang maksudnya kita ngambil streamnya aja itu banyak yang diblok oleh si WhatsApp-nya. WhatsApp mungkin nggak mau rugi juga gitu kan istilahnya kan. Saya juga mungkin masih bertanya-tanya kenapa sih WhatsApp itu tidak mengeluarkan API-nya. Pertama, satu, takutnya spam kan. Jadi kalau sudah bisa ada chatbot gitu, biasanya sih orang-orang yang sales-sales nakal, marketing nakal gitu, ibaratnya suka, oke, ini ada tulisan ini ternyata di sini. Oke, jadi suka suka nge-spam gitu kan. Jadi biasanya nge-spam ya? Iya, nge-spam dari si itunya si WhatsApp-nya. Nah, kalau kayak gitu tentunya menjadi kotor kan. Kalau kotor ya tentu aja ibaratnya orang males istilahnya menggunakan lagi gitu kan. Makanya ya udah, sekarang si WhatsApp mungkin hanya membuat satu versi aplikasi baru lagi yang ibaratnya disebut namanya WhatsApp for Business. Ya. Jadi ini kayak API gitu ya, bukan aplikasi baru sih sebetulnya aja. Tapi mungkin satu jaringan juga sama dia, tapi dipisahin aplikasi sama dia. Nah, itu yang dibuka API-nya. Kita bisa izin ke WhatsApp-nya. Kita minta kita kan join ke WhatsApp-nya, berapa payment-nya. Nanti kita juga ada bot-nya juga di sini sama mereka. Mereka sudah kerjasama sama beberapa vendor juga yang menyediakan bot-nya untuk WhatsApp itu ya? For Business. WhatsApp for Business. Jadi kalian harus install WhatsApp for Business, nanti kita bisa gunakan di situ juga. Ada yang nanya Pak, kalau misalnya install Anaconda itu perlu install Python juga nggak? Dicek aja di Anaconda-nya, pasti buka Anaconda-nya, nanti kelihatan apa aja yang sudah diinstal di Anaconda-nya ya. Jadi kalau saya share di sini, ini saya juga sudah install Anaconda ya. Ini saya share screen aja di sini. Oke, ini saya share screen. Kalau saya share screen di sini, oke, share screen aja ya. Oke, di sini ada Anaconda Navigator ya. Navigator tuh berarti UI-nya untuk melihat seluruh apa aja sih yang sudah diinstal di Anaconda kalian gitu kan. Environment-nya apa aja. Terus aplikasi apa yang sudah diinstal. Itu nanti bisa lihatnya di navigatornya ya dia ya. Itu bisa dilihat apakah Python-nya sudah diinstal atau belum. Biasanya sudah diinstal ya, karena anaknya bisa diinstal gitu kan Anaconda gede gitu kan, anaknya bisa Python-nya bisa diinstal gitu kan. Nah, biasanya sudah dibuild sama dia. Misalnya kayak Jupyter Notebook, nggak tahu Jupyter Notebook udah diinstal atau belum, tapi tinggal klik-klik doang sih. Kalau di sini sangat nyaman ya, saya pikir cukup nyaman gitu kan. Makanya banyak orang menggunakan Anaconda juga untuk environment-nya dia ya istilahnya ya. Mana dia? Oke, nah di sini bisa lihat di sini kan apakah sudah terinstall atau belum. Biasanya sih sudah langsung terinstall ya. Kalian bisa ketik aja di version Python-nya. Oke, di sini kelihatannya di mana ya?
Oke, di sini saya menggunakan ini ada 3 environment yang saya gunakan, misalnya TensorFlow, TF15, ini 2 environment. Di sini juga kita bisa lihat package-nya, Python-nya sudah terinstall atau belum di per environment. Jadi kalau kalian belum bikin environment, nanti kalian bisa bikin sendiri ya, nanti bisa pakai command prompt atau lewat sini juga bisa. Contohnya di sini kita lihat aja di sini Python-nya sudah ada belum ya. Ini cukup berat ya. Berarti yang disiapin satu lagi Pak, komputer berarti Pak? Oh iya, Kalau ada komputernya kita gimana cara? bisa kelihatan nggak di sini? Saya lupa di sini Python-nya bisa kelihatan. Nah di sini udah ada kan di sini Python-nya kan. Di sini saya bisa lihat versinya juga sebetulnya di sini. Di sini saya pakai Python-nya versi 374. Untuk yang bahasa saya buka. Lanjut aja, kita langsung buka Dialogflow mungkin ya di sini ya, dengan browser kalian, entah itu Chrome, Edge atau terserah, Firefox juga boleh. Saya buka dulu di sini. Oke. Saya buka codingan di sini ya. Saya share screen juga biar kalian bisa lihat. Share screen guys. Ini masih share screen nggak ya? Udah. Saya share screen juga ya di sini ya. Nah, kita bisa buka ke Dialogflow. Dialogflow, pilih yang Dialogflow di sini ya, Cloud Google ini. Dialogflow cloudgoogle.com. Oke, nanti kalau misal kalian pertama kali mungkin dapetnya seperti ini kali ya. Jadi suruh sign in pakai Google gitu misalnya kan. Nah, kita sign in aja di sini. Kebetulan di sini sudah ada akun-akunnya saya pakai akun saya sendiri di sini. Oke. Tampilannya pasti akan seperti ini ya. Kalau kalian belum pernah membuat sama sekali agen, tentunya nanti nggak akan ada agen default seperti ini. Nah, kalian bisa namanya create new agent di sini. Create new agent. Jadi agen tuh apa sih sebetulnya gitu kan? Jadi bayangkan kalau chatbot kalian itu jadi gini, agen tuh kayak orang lah, orang yang akan menerima pertanyaan kalian. Jadi agen bisa itu nggak bisa. Jadi kita bisa sebut itu agen kayak resepsionis kita lah. Iya betul. Kita bisa punya 50 agen, 100 agen bisa. Jadi mungkin setiap permasalahan itu ibaratnya kita mempunyai agen-agen sendiri istilahnya. Kayak orang-orang sendiri lah gitu ya. Jadi kayak customer service kita lah istilahnya seperti itu kan. Nanti kita di sini bisa kita setting kata-kata apa aja yang bakal diterima gitu Pak ya, dan bakal responnya juga di sini juga nanti ya. Iya, jadi ibaratnya dia kayak robot, kita bisa satu robot lah gitu kan. Nah, di sini kita sebut namanya agen. Jadi agennya siapa? Nah, di sini kita bisa sebut misalnya agen kita ceritanya apa nih? Mau ceritanya tentang apa nih kita di sini? Case-nya. Enaknya tentang apa? Misalnya kita jualan apa nih? Jualan cupang misalnya gitu kan. Jualan cupang. Kan cupang lagi ngetren sekarang gitu kan. Benar-benar. Itu kalau bisa udah rame gitu. Nah, kita bisa agen cupang lah bisa gitu kan. Nah, misalnya gitu kan. Boleh kita kasih nama bebas di sini. Ini nama yang menentukan kalau jualan cupang ini ke sini. Misalnya saya jualan cupang, saya jualan baju. Ya kita bikin aja beberapa agen gitu kan ya. Atau dalam satu toko itu menangani banyak request ya. Bisa satu agen juga bisa gitu kan. Itu udah akrab sama bahasa Indonesia ya istilahnya. Bahasa Jawa juga kalau misalnya ada Pak. Iya, Jawa juga ada kayak sih, tapi Japanese enggak di sini. Nah, di sini hanya Indonesia ya ternyata ya. Mungkin belum masuk untuk machine learning-nya dia. Di sini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini penting kenapa? Kita harus ubah ke bahasa Indonesia karena klien kita mungkin kebanyakan orang Indonesia gitu kan. Mereka strukturnya. Oke, Mas Febri ada pertanyaan silakan. Chat juga tuh Pak. Ada chat ya tadi. Saya lagi lihat ke screen soalnya. Video share harus iya, saya stop aja screen share-nya kali ya. Atau enggak saya videonya saya karena nanti kita akan mendeteksinya, si mesin learning akan bekerja dengan tata cara bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris ya, karena agak beda ya. Misalnya how are you sama apa kabar tuh jauh beda. Kita pakai SPOK, mereka pakai beda. Nanti kalau pakai bahasa Thailand sendiri kita nggak ngerti lah, pakai bahasa Jepang kita juga ya agak repot kan gitu kan. Nah, untungnya karena Google itu di sini nggak boleh pakai web space ya. Di sini maaf, saya pakai web space. Oke. Jadi untungnya Google sudah mensupport bahasa Indonesia juga ya di sini ya. Jadi Indonesia bisa kita coba untuk pakai di sini. Terus di sini dia menyebutkan ada Google Project. Ini maksudnya apa ya? Jadi gini.
nanti di tutorial selanjutnya ya kita nanti ada namanya kita integration ya, integration fulfillment. Jadi kita bisa menembak, maksudnya bukan nembak ya, kita bisa memanggil fungsi dari aplikasi yang kita punya dengan menggunakan API-nya dari Dialogflow. Jadi data-datanya itu bisa kita lempar ke belakang back-end proses kita untuk kita proses sendiri nantinya. Nah, di sini biasanya kita disediakan kayak semacam server atau semacam tempat untuk menyimpan script-nya kita. Itu dengan menggunakan, bisa dapat menggunakan Google Project itu sendiri. Jadi, apakah harus? Enggak juga sih. Jadi, ada beberapa function-function yang kita bisa menggunakan fitur dari Google Cloud Engine-nya si Google gitu kan. Ya, Cloud Engine-nya si Google gitu kan istilahnya kan. Contohnya salah satunya tadi ya, daripada kita capek-capek sewa VPS, Virtual Private Server, untuk menyimpan script kita, ya kita simpan scriptnya di Google Project juga gitu kan. Pinternya dia sih, jualannya sekalian gitu maksudnya kan. Setahu saya juga Pak, di Google Cloud Project itu atau mungkin platform itu dia kan ada banyak banget tuh, jadi ada compute engine juga. Oh iya, kalau kita ngomong produknya Google mah nggak ada habisnya gitu kan. Sampai kita pusing mau jualan apaan gitu kan. Iya, semua disediain sama mereka gitu kan misalnya kan. Kan diborong semua dari ML Kit-nya udah ada, dari NLP-nya juga ada. Ya dari NLP-nya juga ada pakai Dialogflow gitu kan. Jadi ibaratnya semua diborong sebetulnya kan, sampai email aja diborong gitu kan. Iya. Sampai sekarang tuh ada dia nyediain space khusus untuk data science, namanya big data atau apa gitu ya. Jadi kita bisa sampai puluhan tera gitu, 1 tera tuh berapa gitu ya untuk nyimpen data gitu. Bayangin istilahnya gitu kan. Kayaknya kalau kita beli hard disk aja nggak akan mampu gitu kan. Itu digratisin sama dia. Gue juga heran gitu maksudnya. Ya itulah ibaratnya raksasa ya istilahnya ya gitu kan ya. Tapi ya kita jangan khawatir, kita pasti bisa menggunakan fitur-fiturnya ya. Kita kan parasit ya istilahnya. Ya kan, jadi ya kita gunakan fitur-fiturnya aja dulu lah sambil kita belajar gitu kan. Jadi kerjasama gitu istilahnya kan. Jadi boleh di sini kalau kalian tadi ingin menggunakan bikin Google Project ya silakan di sini. Jadi kita bisa bikin Google Project kalau kita mau menggunakan fungsi-fungsinya. Tapi ini nggak mandatory ya istilahnya ya. Udah, kalau udah di sini saya bisa pakai yang existing boleh, atau create new object boleh. Saya baikkan existing juga ya di sini ya. Saya pakai yang ini dah, yang pernah saya buat ya gitu kan. Ini saya create. Oke. Nah, di sini masuk nih, baru masuk nih. Nah, kalau pertama kali sih bingung nih. Ini maksudnya apa sih intent, entities, knowledge, fulfillment, integration maksudnya apa sih gitu kan? Sebetulnya ya kalau bahasa Inggrisnya intent itu bahasa intention, tujuan gitu kan. Jadi contohnya gini ya, simpelnya kalau saya ditanya, Pak, selamat pagi gitu kan ya. Ya. Itu berarti apa? Menanyakan kabar, ya, selamat pagi. Maksudnya menyapa, bukan menyapa ya kan. Ya kan, itu bahasa basi gitu kan istilahnya kan. Tapi Pak, selamat pagi, bisa saya bisa dibantu nggak untuk misalnya pesen cupang gitu kan. Pak, tokonya buka jam berapa misalnya seperti itu kan. Nah, kalau bilang Pak, tokonya buka jam berapa, berarti intentionnya dia mau apa? Dia mau nanyain waktu operasional kapan gitu kan. Ya, Pak, tokonya jam berapa? Ada ikan cupang, misalnya sekarang lagi kenal apa sih? Misalnya plakat nggak gitu kan. Nah, itu jenis cupang ya? Itu jenis cupang gitu kan. Oh, kebetulan saya juga suka cupang gitu ya. Jadi ibaratnya suka ikan juga gitu kan, untuk hobi gitu kan. Jadi sama bilang IT have no life gitu kan. Iya, punya hidup juga gitu kan. Punya hidup kita. Ya, contohnya plakat gitu kan ya. Jadi berarti dia mau beli plakat. Berarti dia ada intention untuk membeli cupang dan dia tanya jam operasionalnya kapan. Itu namanya intent ya, intention. Jadi di situ kita bisa untuk melatih si engineer ini dengan kata-kata yang kita coba masukkan. Jadi dia bisa learning dari sana gitu kan. Itu kita masukinnya di mana Pak? Di sini ya Pak ya? Nah, di sini kita bisa bikin namanya create intent. Jam operasional apa aja sih orang itu menanyakannya. Nah, kita bisa tambahin di add training page di sini nih. Oke. Di sini kita misalkan tanyakan buka jam berapa? Nah, buka sampai jam berapa ya? Bisa gitu ya. Orang nanya kayak gitu kan biasanya kan? Iya, biasanya gitu betul. Nah, seperti itu kan. Toko buka jam berapa gitu kan. Jadi kita nyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di sini ya, gitu ya. Sebetulnya gini, ini cukup smart ya. Cukup smart dalam arti gini, dengan pola yang sering kita masukkan, dengan inputan user yang sering masukkan, nanti dia akan membaca pola sehingga kalau ada kata-kata yang baru,
dia bisa mengolahnya secara metodologinya si Google ya di Dialogflow-nya, sehingga kita tidak perlu menginput terus-terusan gitu kan. Jadi dia bisa mempola sendiri, mentraining sendiri untuk pola dari kata-katanya. Berarti kita cuma masukin beberapa aja gitu. Ya mungkin kita kasih 10-20 udah oke, dan nanti bisa menjawab secara itu. Nanti juga dari reviewnya sih, nanti kita bisa dilihat di validasinya ya. Jadi kita lihat di training dan validasinya nanti kata-kata kapital ngaruh nggak ya? Kata-kata kapital itu enggak sih sebetulnya sih. Dia lebih lihat ke konteks penerapan kata-katanya. Contohnya di sini nih. Di sini udah langsung kedeteksi kalau toko itu sebagai entities-nya location. Ini sistem entities ya sebetulnya dia. Yang kita lihat di sini bawah ini, yang dikuningin ini, dia otomatis dia membuat suatu entity baru namanya syslocation. Itu namanya internal entities. Maksudnya entities itu apa sih? Sebetulnya entities itu suatu nilai yang bisa di-capture. Contohnya di sini harusnya kita bisa bikin jam itu entities juga sebagai waktu ya. Toko kenapa langsung location? Karena toko pasti punya tempat. Oh iya. Ya kan? Jadi dia tahu, oh toko itu sebagai entities location. Kenapa? Karena dia punya tempat. Sehingga nanti kalau dia misalnya menaikkan tokonya di mana, kita bisa set si entities itu sebagai responnya alamat toko kita, bisa gitu kan. Iya. Itu bisa dari backend kita yang mandaliin atau dari scriptnya si Dialogflow-nya. Kita belum ngomong entities ya. Setelah intent kita nanti ngomong entities. Jadi kita belum pakai entitiesnya dulu. Ini kita coba untuk belajar intentnya dulu ya. Dasar-dasar dulu. Ya kita belajar bikin pertanyaannya dulu seperti itu kan. Toko jam berapa, buka sampai jam berapa. Hari ini misalnya toko buka nggak ya, misalnya gitu kan ya. Saya nggak tahu kata-kata kasar kayak gini bisa nggak kita coba aja kan, ngelatih si Google gitu kan istilahnya kan. Di sini otomatis dia juga hari ini sebagai sales date-nya. Tapi kita belum masukin ke intent dulu ya, jadi kita hapus dulu. Nah, semakin banyak singkatan bisa nggak? Singkatan tuh seperti apa ya? Jadi singkatan tuh nama kan. Mungkin dia bisa mempelajari kalau misalnya nanti kita kasih intent kalau singkatannya seperti misalnya jam BRP ya, gitu ya. PCC gitu ya. PCC, Saya belum pernah coba sih ya, karena kan yang tingkat-tingkat gitu mungkin kita bisa latih dia kalau itu sebetulnya intentnya sama. Intentnya konteksnya sama gitu kan istilahnya kan. Jadi bisa kita latih dia kalau misalnya pola katanya. Jadi kita nggak bisa lihat ini kalimat per kalimat juga ya, dia lebih lihat ke struktur kata. Mungkin di Google kalau dia punya data BTW itu sering digunakan untuk buat atau, tapi gue juga ngerti ya, mungkin gue nggak ngerti cara pola Google ya. BTW itu apa kerjanya ya? Maksudnya gitu seperti apa gitu kan? Karena emang kelemahannya dari Dialogflow ini disembunyikan kan secara apa sih? Secara sistemnya kan. Sistemnya betul. Tapi kalau misalnya di sana saya sih mungkin juga ada singkatan-singkatan kan, misalnya kayak please to PLS gitu kan. Ya, mungkin mereka sudah belajar juga. Seharusnya sih bisa ya kalau dengan logika ya, maksudnya mereka mesti juga mempersiapkan hal seperti itu istilahnya kan. Tapi nggak tahu apakah orang Amerika itu sealai Indonesia gitu kan. Nah itu masalah gitu kan. Masalah. Kalau Indonesia kadang-kadang satu teks itu bisa disingkat semua gitu kan istilahnya kan. Sampai kita susah membaca. Yang manusianya susah baca gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak bisa baca juga. Iya, kadang-kadang kita suka nggak bisa baca juga. Tapi gitu nanti kan. ketika misalkan ada yang kata-kata yang mereka Dialogflow nggak ngerti, nanti gimana Pak? Nanti kita bisa keluar, nanti kita ada namanya dalam konteks defaultnya gitu ya, kayak dia ada fallback-nya. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak mengerti sama sekali dia itu kita sebutnya fallback. Jadi nyerahlah dia gitu kan, fallback gitu kan. Nanti bisa diatur juga sih Pak. Nah, dalam fallback itu kita bisa atur penanganannya seperti apa. Oke. Kadang-kadang kan orang suka iseng ya sama robot ya, jujur aja ya kalau kita lihat. Sim-simi gitu juga yang suka gitu ya Pak ya. Iya, orang kan kadang-kadang suka nanya aneh-aneh, minta pacaran segala coba sama robot itu kadang-kadang enggak. Ya itulah karena manusia suka iseng gitu kan ya kan. Mumpung robot ya dihajar asal aja gitu kan istilahnya kan, itu manusiawi lah gitu kan. Makanya di sini ada fallback, jadi kalau dia tidak bisa menangani, dia nanti bisa ditangani, bisa pakai defaultnya si Dialogflow atau kita tangani pakai tadi fulfillment-nya ya. Kalau fallback itu seperti apa? Kalau bahasa digabung Indo-Inggris ya, ini apa ya? Kalau di Singapura namanya ada Singlish gitu kan. Singlish. Kita namanya Donglish ada jelek banget lah. Indolish ya. Mungkin bisa dimasukin ke training press ini kali ya Pak ya kalau masuk. Nah, jadi nanti setelah kita training nanti kita mesti selalu akan melakukan validasi sama
hasilnya selama ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya salah jawabannya gitu kan, terus kita salah jawabannya itu kita bisa validasi ulang seperti itu. Oke. Tekniknya lebih seperti itu sih ya. Jadi tentunya ini kan kita pengembangan robot ini masih jauh, kita berharap dari Terminator lah gitu, masih jauh banget gitu kan, yang bisa apa sih Robot membuat robot gitu. ya, robot masih jauh banget gitu kan, gitu kan. Detroit gitu yang bisa sampai kayak orang, maksudnya masih jauh gitu kan. Ini kita harus tahu konsep chatbot sendiri ya istilahnya ya. Chatbot sendiri itu sebetulnya untuk membantu pertanyaan-pertanyaan yang sering diulang dan nggak penting misalnya gitu kan, nggak penting dalam arti ya saya minta appointment dong, saya minta apa sih, saya minta janji gitu kan, yang masih yang simpel-simpel ya. Kita harapannya sih masa depan akan seperti itu ya, tapi apa namanya, kenyataan zaman sekarang ya kita masih ke arah sana gitu kan istilahnya kan. Di sana PCC dan DMN connected location ya, berarti benar si Google smart juga ya. Itulah jujur aja ya, dalam dunia machine learning itu jujur aja itu kita kan sekarang generasi ke berapa sih? 4 atau 5 ya? IoT itu apa? Udah mulai 5 sih Pak. 5 ya. Big data. Jadi sebelum itu kan kita big data ya. Big data dengan data yang banyak kita bisa mengolah machine learning yang lebih baik. Itu konsepnya ya. Dengan data yang banyak kita bisa mengolah machine learning yang banyak. Sehingga ya jujur aja ya, data yang paling banyak tuh ada di mana sih? Ya Google lah istilahnya gitu kan ya kan. Google-nya kepinteran. Ya, itu menyebalkan emang kan. Skynet jangan-jangan Google. Ini kan serem juga gitu kan istilahnya kan. Ya kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita bisa save dulu. Nah, pas kita save, intent data invalid. Oh, di sini ada yang pakai intentnya ya. Di sini kita hapus dulu intentnya. Kita karena kita belum definisiin si konteksnya ya. Jadi si entitiesnya ya. Jadi pasti kalau kita save ada validasi. Ada intentnya tadi. Itu pasti nanti ada entity-nya tadi masih belum benar gitu kan, masih invalid istilahnya. Karena dia belum tahu nanti akan diproses kemana. Ini bisa kita save. Nanti habis di save nanti dia akan nge-training. Contohnya nge-training secara cepat banget nge-trainingnya dia. Agen training started, nah itu nge-training. Oke, nanti setelah selesai dia kita bisa coba di paling kanan atas. Kanan atas di sini ya. Misalnya saya coba dengan hal yang sama ya. Setiap hari itu dari Senin sampai Jumat itu lihat ke scripting kita dulu, kita lihat ke timetable-nya, terus baru dibalikin, itu bisa seperti itu. Bikin hari ini, besok atau lusa. Ya, jadi parameterize itu bisa gitu kan. Hanya karena ini untuk contoh, karena complicated ya, kita harus belajar Node.js-nya segala di sini untuk fulfillment-nya, atau kita belajar bikin web service-nya ya, kayak boleh pakai Spring Boot, boleh pakai Node.js, terserah gitu kan ya. Tapi itu terlalu complicated lah istilahnya. Kita coba yang sederhana dulu ya. Sorry, ketutup tadi. Oke, dialog flow-nya mana? Ini dialog flow-nya, jadi di browser ya istilahnya ya. Kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan ya, di sini aman ya. Share screen nggak ada katanya. Oh, share screen-nya tadi saya masih share screen sih, masih hidup ya. Masih kelihatan kok. Sorry, saya coba cek. Oke, masih ada ya. Nah, di sini hari ini kami buka misalnya jam 10 sampai jam misalnya 18.00. Oke. Buka gang misalnya. Jadi kita bisa multiple response ya. Jadi biar kelihatan manusia, orang nggak mungkin ngomong sama terus gitu kan istilahnya kan. Kita bisa kasih variasi gitu ya. Kayak gitu kan. Terus kita hari ini kita ya. Mungkin yang share screen-nya nggak kelihatan mungkin karena jaringan kali ya. Terkadang mungkin karena itu ya. Nggak kelihatan. Coba keluar dari zoom-nya, masuk lagi coba ya istilahnya. Mungkin nge-lag mungkin zoom-nya ya. Mungkin ya, saya nggak tahu juga gitu kan. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya jaringannya kurang memadai gitu sih Pak, berhenti gitu dia. Ya Indonesia gitu loh istilahnya. Yeah. Ya. Kita ada 5G, kita masih 2G terus istilahnya gitu. Kita sudah terbiasa sih Pak. Ya, kita harus masih menerima kenyataan gitu. Oke, di sini saya apa ya? Oke ya. Oke. Saja. Sorry. Buka bos gitu kan. Buka bos. Nah, ya, terserah. Jadi boleh ya istilahnya ya. Boleh apa aja ya Pak. Nah,
Kita bisa save juga di sini. Intinya di save, habis itu dia baru di training. Langsung training komplit ya. Ya. Kita coba lagi di sini hari buka jam berapa ya? Nggak tahu nih, udah cukup pinter belum ya? Misalnya, hari ini buka jam berapa? Buka nggak ya? Buka nggak ya? Buka nggak? Buka. Lihat di sini. Saya nge-trainingnya, kata-katanya lah hari ini toko buka nggak ya? Saya bilang hari ini buka nggak ya? Nah, di sini mereka sudah bermain ya, sedikit machine learningnya ya. Ini konteksnya sama. Dia bisa tahu ini konteksnya adalah si intensnya sama. Dia tahu intentionnya ini adalah dia menanyakan hal yang sama, 3 hal ini. Padahal saya cuma kasih 3 script ya. Hari ini toko buka nggak ya? Toko buka jam berapa? Sama buka sampai jam berapa? Jadi dia bisa menilai kesamaan dari kalimat ini dengan intention. Ini intention yang sama loh istilahnya gitu kan. Iya betul. Gitu kan. Intent yang sama gitu. Ini hari toko ini buka nggak ya? Sehingga dia buka gan, silahkan order lagi. Buka nggak hari ini misalnya gitu kan. Ini kan buka jam 10. Nah, cukup canggih ya. Jadi ya, ini jujur ya kalau buatnya ini agak susah loh sebetulnya gitu kan. Karena kita nggak pakai regex di sini gitu kan. Iya betul. Kalau regular explorer tuh biasanya kita melihatnya secara struktur kata yang agak baku ya gitu kan. Kalau ini kan orang hari ini buka nggak ya gitu kan. Bisa. Ya kan itu sama bisa melihat pola pemolaannya lah seperti itu kan. Tentunya dengan data yang lebih banyak hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Oke. Jadi tadi adalah untuk intentnya ya. Jadi untuk bagaimana kita bisa dari sini aja kita sebenarnya sudah bisa membuka suatu chatbot sendiri. Nah, terus kedua, kalau kalian males, di sini kita juga ada pre-built agent ya. Jadi kadang-kadang orang kan pengen percakapan yang nggak penting-penting amat ya, yang kecil-kecil amat gitu ya, saya. Basa-basi gitu kan. Di sini sebenarnya kalau pakai bahasa Inggris sudah sampai support dan translate ya. Tapi kalau Indonesia kebetulan sudah disupport untuk small talk-nya. Small talk itu jadi gini, misalnya halo, itu small talk kan. Nggak ada intent ya, cuma menyapa doang tuh ya, berarti nggak ada intentionnya apapun, cuma menyapa gitu kan. Terus kamu siapa? Itu nggak relevan dengan apapun gitu kan. Jadi percakapan-percakapan yang ibaratnya tidak terlalu penting dan tidak relevan dengan bisnisnya kita, ya kita sebutnya small talk. Nah, itu sudah disediain sama Google. Ya, cukup baik lah di situ kan ya. Ini bisa kita import. Ya, bisa kita import. Tapi dia harus bikin agen baru sih ya, dari pertama sih ya. Jadi kita bisa kita disediain si agennya itu dengan percakapan ringan istilahnya. Jadi nggak usah kita ketik-ketikin semuanya, si Google sudah menyediakan juga untuk template-template yang percakapan biasa gitu istilahnya. Cukup menjanjikan juga sih ya. Jadi kesannya kita berbicara dengan manusia nanti gitu kan. Ya nggak ketahuan juga sih sebetulnya, tapi ya lumayan lah. Oke, ini masih import dulu sebentar. Tapi dia kayaknya bikin agen baru dia nggak bisa pakai existing agen gitu istilahnya. Bisa kita import sih nanti ya. Ya. Kita bisa import sih nanti istilahnya. Cukup mudah ya, jadi sebetulnya anak kecil juga bisa pakai sih di sini kan. Tapi nggak tahu kenapa. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada video record? Ada video record. Mas, dengan apa? Nah ini kita masih nunggu install. Ada pertanyaan? Silakan, ada mau tanya apapun gitu kan, nanya istilahnya. Kita tanya aja. Katanya banyak yang nanya sih Pak, videonya ini webinar ini direkam atau enggak sih Pak? Gitu. Harusnya kalau saya lupa rekam tadi rekam sih harusnya kan. Oke. Coba kita. Silakan kalau yang mau sholat silakan sholat. Nanti ada rekamannya sih sebetulnya. Jadi saya cek dulu. Kita rekam nggak tadi sebetulnya? Aman. Kita rekam kok. Aman. Coba. Kita direkam ya. istilahnya. Masih rekam ya. Oke. Untuk satu jenis pertanyaan user bisa menambah beberapa respon. Maksudnya gimana ya? Untuk satu jenis pertanyaan user
Dia sama intention, jadi gini, satu intention itu bisa berbagai macam respon yang sama ya, yang berbeda ya istilahnya ya. Jadi Misalkan saya jawab, saya tanya, Pak, saya tokonya buka jam berapa gitu. oke, saya tanya tokonya juga jam berapa, berarti dia menaikkan jam operasional. Intention kita adalah menaikkan jam operasional. Di sini saya bisa membuat berbagai macam model. Oh, kita buka dari jam 10 sampai jam 9, itu direct misalnya. Terus saya bikin respon lagi yang lainnya, yang variatif ya. Yang variatif. Terima kasih sudah mengunjungi toko kami atau chatting kami gitu kan. Silakan datang jam berapa. Jadi variasi kata-katanya berapa. Terus ada pertanyaan juga, Jumlah request user mas. seberapa banyak bisa buat intent? Intent ya unlimited ya sebetulnya ya. Bisa bikin sebanyak-banyaknya sampai pegel juga bisa gitu kan ya. Mungkin ada batasannya, mungkin berapa, saya belum baca sih sebetulnya untuk berapa intent. Tapi setahu saya kemarin saya bikin 100 intent juga masih oke kok, 200 intent masih oke kok. Itu maksudnya kayak agen sendiri tuh intentnya banyak tuh, agen small talk kan banyak ya istilahnya ya intentnya ya. Dan nanya lagi tuh Pak, dialog flow-nya kalau yang versi free bisa buat komersial nggak? Dialog flow gini, hitungannya Google adalah request API-nya, jadi makanya agak relevan dengan maksudnya jumlah request user. Oke. Jadi gini, tentunya nanti dia ada kuota free-nya, ada kuota maksimum untuk berbayar. Jadi hitungan tertentu dia bayar. Tapi tenang aja, maksudnya gini, kalau kalian belum laku-laku amat tokonya, gitu kan istilahnya kan. Ya, maksudnya baru per hari 1000 orang lah gitu, is oke lah. Itu masih gratis. Tapi asumsinya gini, kalau kalian bisa 2000 orang yang ke toko kalian, masa kalian nggak punya duit sih, misalnya gitu kan. Ya kita fair-fairan aja lah gitu kan. Bisa, jadi komersial, jadi dia bukan, dialog flow bukan masalah versi komersial atau enggak ya. Dia based on usernya. Jadi base itu juga sebetulnya usage-nya ini ya sebetulnya kayak Unity. Kita kalau pernah lihat game Unity itu gimana sih? Unity itu free ya. Betul. Tapi ketika digunakan lebih daripada berapa omsetnya dia lebih daripada berapa ratus ribu dolar, dia harus bayar gitu kan. Ya cukup fair lah gitu kan. Cukup fair. Konsep langsung fair yang gitu ya. Ya ibaratnya kita nggak langsung ngecas orang kan, orang belum tentu aku jualan gitu kan misalnya kan. Betul. Ketika ini gua jualan cupang untungnya 100.000 gitu kan. Nah, yang nanya sehari 5 orang gitu kan. Nah, ibaratnya atau yang nanya sehari 100 orang gitu, alhamdulillah gitu kan misalnya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya botnya di-invite ke grup, lalu respon botnya gimana? Dia merespon kata-kata kalian ya, bukan orangnya. Jadi dia nggak tahu orang itu siapa. Ketika ada kata-kata itu ya responnya seperti apa. Jadi dia tidak melihat kata-katanya. Tetapi bisa tahu orang itu siapa yang melakukan pertanyaan. Kan ada namanya kan, itu yang bisa kita ambil istilahnya. Ini apa tampaknya sih kayaknya error nih Pak. Ini error Pak ya sih, kelamaan nggak ya? Iya. Kita refresh saja ya. Ya, mungkin kalian semuanya bisa langsung cek aja small talk. Kita bisa cek small talknya. Kita ada contohnya sih di sini, agen pacaran ini saya pernah bikin iseng gitu kan. Saya kan misalnya punya cewek gitu kan, masih gangguin gitu kan, nanya-nanya jam siang jam berapa gitu kan. Pakai dialog flow dia. Pakai dialog flow udah gitu kan. Jadi selalu perhatian gitu iya, di scheduler gitu saya. Ini kurang ajar semua gitu. Customer service ya Pak. Iya, kan lama-lama curiga juga kan. Ini lagi sama nggak bisa bayaran gitu. Iya, kan bahaya istilahnya. Jadi contohnya di sini mana yang pernah saya bikin istilahnya ya? Ada kok saya pernah bikin small talk ini ya. Nah, ini ada bahasa ada Inggris, ada sudah nama Indonesia sini. Soalnya Aina nih. Jadi saya kalau misalnya bilang, siapa kamu gitu kan? Misalnya gitu kan, bisa nggak dia? Nggak tahu, ada di small talk nggak dia? Coba internetnya gimana tuh? Ini internetnya mudah-mudahan nggak ngaco ya, malu-malu banget kita ngaco nih. Kalau misalnya ngaco mungkin ada yang download kali Pak. Coba suruh stop download dulu tuh. Ini nggak lucu gitu kan aja sih. Iya. Oke, ini mungkin internet kita yang lama atau mungkin bisa tolong jawab aku. Ada materi step by stepnya nggak? Materi step by stepnya coba nanti kita akan prepare ya istilahnya ya. Jadi di sini lebih kita diskusi ya sebetulnya, dalam arti karena ini sifatnya free, sebenarnya kita hanya ingin men-share bagaimana kita
bisa mempelajari sesuatu ibaratnya secara meluas lah gitu kan. Untuk detail kita ada kelas-kelasnya sebetulnya nanti. Ibaratnya nanti kita bisa belajar sampai detailing banget untuk pemrogramannya ya. Chatbotnya ya. Jadi kalau di sini kan kita lebih trik-trik and tipsnya gitu kan. Meskipun ada codingannya juga nanti ya. Oh ya, kita belum nyentuh WhatsApp-nya ya. Belum. Oke. Langsung aja Pak. Langsung aja kali ya. Lanjut Pak. Kita ngomong nggak kelamaan ya istilahnya. Nggak kelamaan. Oke, kalau nggak kelamaan kita udah bikin intens, sebenarnya udah bisa. Kita balik lagi dulu Pak. sorry. Agennya. Agennya kita Agen Jepang. ya. Iya, kita tadi pakai agen Jepang. Oke. Saya tes dulu ya, maksudnya hari ini buka nggak ada. Coba tes dulu Pak. Oke, buka. Oke, Oke. buka bos. Jadi buka bos, oke udah siap ya. Berarti kita coba buka Anaconda-nya. Kita buka namanya command prompt shell-nya ya, Anaconda shell prompt-nya ya. Di sini ada Anaconda shell prompt, saya buka di sini. Oh iya. Jadi saya dapat prompt-nya dia. Saya pakai base-nya aja kemarin karena ini nggak butuh complicated scripting-nya. Oke. Ini saya sudah clone WhatsApp yang ada di atas tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya aplikasi test.py ya. Kita lihat kalau ke WhatsApp ke sini ada namanya test.py. Kalau kita lihat GitHub-nya, di sini. Oke. Sebetulnya itu saya menggunakan di sini, bentar ya, di sini saya lihat WhatsApp-nya. Saya menggunakan satu source yang saya merge juga di sini. Itu dari simple yet hackable WhatsApp API. Nah, si orang ini namanya siapa sih? Ini boleh kita kasih review lah ke mereka ya. Si orang India ya, Visvaran Senadapan yang pasti gitu ya. Gitu kan. Jadi membuat suatu API yang sudah jadi dia. Dan dia open source juga. Maksudnya dia buka caranya juga. Kita bisa lihat di sini di WhatsApp PY-nya ini. Dia menggunakan Selenium. Selenium driver. Ini alat untuk testing sebetulnya. Untuk membuka WhatsApp kita, dia akan membaca semua tak-taknya di sini. Tak-tak dari semua yang ada di webnya itu dibaca, sehingga seakan-akan nanti kalau kita ngambil capture hasil datanya, itu bisa capture data yang dibuka oleh usernya. Teksnya itu ya Pak ya. Terus dengan menggunakan driver Selenium juga, kita bisa seakan-akan ngetikin ke ke WhatsApp-nya. Oh iya. Ya kan kayak software tester kan, automation Automation. tester kan istilahnya kan. Betul. Nah, dia bikin ya. Dan dia saya lihat juga selalu update untuk CSS-nya ya. Jadi dia selalu update untuk CSS-nya sehingga masih bisa digunakan sampai sekarang. Cukup oke lah gitu kan. Dan paling simple dalam arti kalian bisa mempelajari sendiri di sini, siapa tahu kalian mau scraping ya kan, yang lain-lainnya bisa dengan Instagram misalkan mau bisa untuk melakukan hal seperti itu istilahnya. Oke. Bisa kita akan jalankan ya. Jadi di sini contohnya saya logout dulu dari WhatsApp-nya. Jadi saya mati dulu WhatsApp-nya. Jadi kita coba jalankan app-nya ya. Di sini saya bikin yang mana ya? Saya jangan langsung masuk dialognya ya. Jadi di sini saya buka dulu ya. Ini apa sih? Sorry. Bukan, ini Node.js dari Lima. Oke. Kita buka source code-nya ya. Sebetulnya perintah WhatsApp itu sebenarnya simple. Cuma dia membuka WhatsApp sessionnya apaan, ini saya tunjukin ya di sini ya. Saya bikin, kalau ini kan udah kecampur sama dialog flow-nya kan ya, yang saya bikin udah kecampur sama dialog flow-nya. Kalau untuk WhatsApp-nya doang, sebenarnya simple. Dia cuman membutuhkan tadi adalah import WhatsApp. Oke. Terus kedua, dia minta ibaratnya objeknya, kita bikin objeknya sama sessionnya. Objeknya doang, sama session ya, sessionnya. Sessionnya kita menggunakan apa di sini? Oke, ada yang ketinggalan kira-kira. Oh ya, kita minta OS ya. OS-nya kita butuh untuk write-nya ke dia.
CentOS. Oke, terus kita setelah membuat berhasil WhatsApp ya, kita bisa menggunakan WhatsApp Send. Simpelnya seperti itu. Kita bisa WhatsApp read sama WhatsApp send istilahnya. Kalau read ya WhatsApp get last message, atau ada sih API-nya ya, kita bisa baca di dokumentasi di bawahnya. Oke. Nah, di sini saya WhatsApp kontaknya saya ganti. Di sini kan saya pakai WhatsApp-nya namanya ada yang grup yang kalian punya ini, apa sih namanya nih? Saya lupa namanya nih. Saya ganti aja ya, saya ganti jadi apa nama grup yang kemarin tuh ya? WhatsApp. Saya buka WhatsApp dulu ya. WhatsApp, oh panjang lagi nih. WhatsApp hack with iya sih bener ya. Iya. Oke, jadi saya bilang saya akan mengkontak si WhatsApp lagi, terus saya akan kirim message misalnya hello di sini. Sebenarnya nih API-nya si simbol ini ya, dia bisa read sama send. Nanti bagaimana kita untuk ngambil data terakhirnya terus itu menggunakan scheduler istilahnya. Oke, ini saya simpan sebagai misalnya di sini saya tulis ini adalah send WA ya. Sorry. Send. Oke. Kita coba ya, kita running ya. Ini sesinya saya hapus dulu yang. Nah, di sini ada sudah ada belum ya? Send WA. Oke. Berarti kita tinggal running ya di sini. Oh ya, bagi kalian yang belum, di sini kan ada requirements ya di sini ya. Kalian install ini dulu ya. Jadi kalian bisa pakai pip yang saya terangkan di codingan. Oke, codingan lagi di requirement PDF, pip install -r requirement istilahnya. Sorry, di sini ada nggak ya? Sorry. Oh, ada record. Oh, sorry. Belum masuk. Oke. -r ya. Nah. Jadi harus install dulu karena ada requirement yang perlu kalian kalau saya sih udah install ya, makanya udah certified semua. Jadi harus diinstal dulu. Karena ada Selenium, Pillows, Beautiful Soup itu yang harus diinstal dulu. Kalau udah, kita bisa jalankan, coba ya kita tes ya, Python send WA. Oke, nanti dia akan buka seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan coba gunain verifikasi QR-nya dari kita ya, istilahnya yang kita WhatsApp itu biasalah pakai web WhatsApp ya istilahnya ya. Kita verifikasi dulu di handphone kita. Sekali doang sih ini, karena kita selanjutnya akan otomatis karena sudah tersimpan si WA-nya. Nah, udah keluar belum hello di tempat kalian? Keluar kan? Kita coba ganti kata-katanya deh. Jangan hello. Misalnya saya ganti di sini. Halo, hey, apa kabar? Juara coding. Kan? Seperti itu kan? Ini saya running lagi. Oh, harus dihapus dulu ya. Sorry. Ini sessionnya harus hilang dulu. Nah, ini saya nggak usah pakai QR code lagi. Kalau udah ada sessionnya kita nggak usah pakai QR code lagi ya. Oke ya. Ini kenapa saya matiin itu karena file kan saya matiin tadi juga, program Python saya matiin kan. Nanti kedepannya sih enggak ya. Jadi kita nanti pakai scheduler. Jadi si Pythonnya tetap berjalan, tetapi dia bisa mengirimkan dan bisa membaca juga semua yang ada di WA seperti itu.
Oke. Kalian bisa coba ya aplikasinya. Nah, kita coba lihat yang tes.py. Nanti saya jelaskan di sini. Sorry. Jadi di sini saya menggunakan tiga aplikasi. Pertama adalah aplikasi Dialogflow Client, kan? Terus di sini saya Dialogflow Client ini membutuhkan juga namanya Google API Core Exception, di situ kan. Terus saya menggunakan tadi program WhatsApp tadi yang kita coba. Terus di sini saya menggunakan namanya App Scheduler. Nah, App Scheduler ini apa? Ini semacam aplikasi scheduler yang bisa digunakan di Python ya, di program Python. Namanya Advanced Python Scheduler. Sini kan. App Scheduler itu Advanced Python Scheduler. Di sini kalian harus install juga ya istilahnya ya. Harus install, cara installnya gampang, tinggal pip install. Saya lupa di sini ya. Mana dia caranya installnya? Nah, jangan pakai ya, pip install App Scheduler. Kalau kalian sudah install Anaconda, biasanya sudah ada pipnya ya. Kalau kalian install Python, biasanya sudah ada Python installernya, pipnya. Kalian bisa langsung pip install App Scheduler. Nanti library sudah ke install, tinggal kalian buka aplikasinya. Kalian import app scheduler.scheduler.blocking, import blocking scheduler. Oke. Di sini saya sistemnya adalah saya akan setiap 30 detik melihat status terakhirnya. Status terakhirnya itu apa sih? Kalau status terakhirnya berbeda, ini cara bego-begoan aja ya. Kalian bisa enhancing lah sebetulnya kan ya. Kalian bisa enhance dari ya, ini cara paling bodoh lah. Ini cara anak kecil lah gitu kan istilahnya kan. Ini hanya untuk mencontohkan aja. Nantinya kalian bisa expand lagi dengan cara yang kalian lebih canggih. Nah, atau file juga bisa dikirim. Kita lihat ya, kita bisa lihat di dokumentasi yang ada di namanya tadi di GitHub-nya. Sorry. Di sini kita bisa ngirim file. Kalau nggak salah sih kita bisa ngirim file. Kalau nggak salah ya saya ya. Picture sih bukan file ya. Dokumen juga bisa ya. Oh ya ada dokumen ya. Bisa berarti kita bisa ngirim dokumen ya. Di sini ada dokumennya, bisa mengirim attachment berarti istilahnya gitu kan. Jadi kita tinggal baca aja di sini, orangnya cukup baik, udah disediain macam-macam di sini, ya kan. Kita bisa ambil, ya kan. Kita juga dapetin semua username dan nggak pernah kebaca, bisa tahu juga, gitu kan. Intinya banyak di sini dan ini salah satu trik saya, tapi kelemahannya cuma satu, kita nggak ada namanya aktif push notification ya, makanya kita pakai gunain ada sekarang pakai pull action. Jadi kita akan selalu 30 detik aplikasi ini melihat apakah ada last status di message itu atau enggak istilahnya. Kita lihat lagi ke programmingnya. Di sini kita lihat kita seperti yang tadi sama ya, kita siapin WhatsApp-nya. Nah ini tadi codingan ini adalah gunanya untuk membuat klien Dialogflow-nya agar kita bisa ngirimin data itu ke Dialogflow. Oke. Di sini sambil saya lihat chatnya ya, sambil kalau ada masukan. Link socket ada di file requirement. Tadi apakah ada risiko ban dari WA Pak? Jangan spam. Pokoknya jangan spam. Spam itu gimana sih? Kalian bisa lihat kriterianya spam di WhatsApp istilahnya. Ya, jadi jangan spam. Bisa lihat risiko di WhatsApp gitu seperti apa. Kalau yang saya ketahuin adalah kalau kalian mengirimkan kurang daripada 30 detik terus menerus, ya itu bisa nanti dianggap spam. Atau beberapa orang yang menganggap diri kalian spam itu ada di spam. Ya, kalau di ban anti nomor. Ya kalau di ban ya lu harus minta mohon ke WA gitu ya. Ya lu sujud dulu ke WA, tolong dong ampun gitu ya. Baru mungkin bisa dibukain ya istilahnya ya. Oke, tadi kita balik lagi ke Dialogflow-nya. Session client ini adalah klien agar kita bisa ngirimin tadi yang kita dapetin dari read datanya tadi yang terakhir dari misalnya tadi kan kita pakai kontaknya bukan itu tadi ya, kita pakai yang lagi dari kontaknya. Pakai yang itu. WhatsApp AI ini. Saya ngambilnya dari WhatsApp AI aja. Kita rubah di sini ya di WhatsApp kontaknya ya. Oke. Jadi saya lihat terakhirnya saya kirimkan itu ke Dialogflow dengan cara seperti apa? Saya bikin scheduler di sini. Namanya blocking scheduler. Saya bikin job. Tolong jangan fungsi read job setiap 30 detik.
intervalnya. Ini bisa menit, bisa detik ya kan. Apa langsung Salah. detik ya biar tadi ya menghindari gue spamming ke orang misalnya seperti itu kan. Kalau 5 detik takutnya sebenarnya nggak apa-apa sih karena cuma baca doang sih ya, terserah kalian kan, bikin senyaman mungkin aja gitu kan. Nanti setiap 30 detik ini si recap ini akan dibaca istilahnya. Tapi ini ada tapinya nih ya. Untuk menggunakan Dialogflow client ini kita harus ada API key-nya. Nah, API key ini bisa dipakai kalau tadi kalian sudah mendaftarkan credit card-nya ya istilahnya ya ke Google, payment-nya bukan, jadi kita mendaftarkan payment ke Google-nya. Baru kalian bisa membuat API key Google Engine-nya. Kalau kalian nggak bisa membuat API key Google Engine-nya, kalian tidak bisa mengirimkan pertanyaan yang ada di WhatsApp ini ke dalam Dialogflow gitu istilahnya kan, karena nggak bisa menggunakan kliennya. Itu aja sih masalahnya. Jadi mau nggak mau daftarin paymentnya lah, terserah mau pakai credit card atau kredit card temen atau terserah, banyak cara karena sekarang ada jasa-jasa buka account gitu kan istilahnya kan ya, itu terserah kalian lah kan. Kalau user certificate online di privacy gimana Pak? Bisa nge-tag satu usernya nggak? Atau ada cara lain? Kayaknya sih karena kita depend sama datanya dari si WhatsApp-nya ya nggak bisa sih kayaknya gitu kan. Lagi pula jangan maksa orang lah gitu. Iya, kasihan juga gitu kan maksudnya ya. Biasanya kalau mereka sudah di private biasanya udah ngambek gitu kan istilahnya kan. Ya, udah nggak mau di Nomor itu kontak ya. lagi Pak ya. Bisa-bisa nanti kalau kita paksain Malah bisa di spam. dilaporin, Nah, iya, kan. betul. Tapi sih setahu saya ya kita terbatas pada kemampuan si buat dari WhatsApp-nya istilahnya gitu kan. Di sini kalau saya sudah dapat API key-nya nanti saya akan dikasihkan file JSON ya. Di sini saya nggak share ke kalian kenapa? Karena nanti kalau kalian pakai saya yang di charge istilahnya gitu kan. Iya, Kalian bisa buat sendiri untuk API key-nya. Ini saya sudah ada di mana ya? Saya simpan di mana ya? Coba kayak ini dia. Ini soal signifikan karena kalau kalian pakai punya saya ya saya yang di charge nanti gitu kan. Makanya saya tidak share itu ke kalian. Ini Pak Dewa yang disuruh bayar. Nah, nanti soal bayar gua istilahnya kan, pusing gua. Oke. Ini bisa saya tempelkan di sini karena saya akan buka filenya nanti. Oke. Sorry. Balik lagi ke Visual Code-nya. Jadi dia akan buka verifikasinya. Ya, kemudian nanti dia akan mencoba menghubungkan ke WhatsApp-nya saya, sehingga nanti kalau kalian chatting di grup nanti akan dijawab oleh si chatbot-nya. Seharusnya teorinya akan seperti itu ya. Dengan cara seperti apa? Dia akan menjalankan read job ini setiap 30 detik sekali. Apa yang dilakukan oleh read job? Yang dilakukan adalah dia akan mengambil last message dari si kontak yang WhatsApp hack with grupnya ini ya berarti ya, dari grupnya, dari grup WA-nya. Dia akan baca last message-nya, saya cek di sini apakah last dialognya sama nggak dengan yang 30 detik yang lalu. Kalau berbeda, saya akan lempar message-nya tadi yang terakhir ke fungsi send to Dialogflow. Ini saya akan lempar ke Dialogflow. Dari Dialogflow dia akan mencoba tadi ya, yang kita lihat di intentnya tadi di Dialogflow-nya. Nah, dia akan mencoba bertanya di sini, misalkan halo, misalnya gitu kan. Nanti kan dia akan mendapatkan responsnya di sini kan, fulfillment-nya apa, responnya apa. Kita akan coba dapetin halonya ini, jawaban dari dia istilahnya. Oke. Terus habis itu baru kita akan lanjutkan kembali ke WhatsApp-nya dengan cara tadi ya, pakai WhatsApp send message yang seperti tadi kita coba, send WA tadi istilahnya ya. Dengan hasilnya yang tadi sudah diproses oleh Dialogflow. Simple kan? Ini diulang terus selama 30 detik setiap 30 detik sekali istilahnya. Oke. Jadi kalau kita running ya mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil ya sudah gitu kan. Ya kita lihat apa yang bikin nggak berhasil apaan gitu kan. Python test.py. Harusnya sih udah oke semua ya, nggak ada yang lain kan ya. Oke, kita buka sama kayak tadi. Oh sorry, saya masih buka yang WhatsApp-nya ya. Sorry.
Saya masih ada buka session yang WhatsApp-nya tadi. Ini saya mau tutup dulu. Nah, coba aja kalian ini ada running ya. Coba kalian ketikkan halo atau apa di grup kalian. Apakah dia berhasil meng-send atau enggak? Ini ada jeleknya kalau terlalu cepat. Kita 30 detik sekali ya. Kita hanya melihat yang teks 30 detik sekali. Jadi teks yang paling terakhir yang saat dia baca itu kelemahannya ya istilahnya ya. Kalau kalian punya cara metode yang lebih canggih istilahnya, ya silakan. Ini keluar nggak ya? Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Oh, kelamaan kali 30 detik ya. Saya ganti jadi 5 detik aja deh. Kelamaan kayak 30 detik. Oke, di sini ada error. Send dialog flow, index of range. Sorry, maaf. Ini ada indeksnya out of range, -1 salah dia. Kita coba kita print message-nya ya tadi ya. Message-nya apa sih sebetulnya? Message-nya 0 lagi jangan-jangan. Nah, tadi message-nya mana dia? Job read mulai. Oh, kosong dia. Kenapa kosong dia? Salah apa aku kata-katanya ya? WhatsApp hack with AI kan? Ini vigilant host. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi running. Ini kita kasih 10 detik aja. Sembari diminum dulu, Pak. Minum dulu. Haus juga ya. Sorry, saya belum buka. Udah tutup belum ya? Saya. Ini mulai read data dia di sini kan. Ini true, berarti dia sudah jawab. Nah, dia berhasil ngejawab nggak di sini? Halo itu kok. Oke, di sini kita nggak berhasil di true-nya. Send WA-nya bener nggak dia? Nah, dia true, tapi tidak menjawab ke send WA-nya ya. Coba kita lihat ya di send WA yang salah di sini berarti. Dia sudah berhasil baca di sini. Oke, WhatsApp kontak, query WhatsApp kontaknya ke sini kan. WhatsApp-nya bener nggak sih tulisannya? Di sini nggak butuh selingan ya, Pak? Oh, WhatsApp-nya gede ya? Enggak, WhatsApp-nya gede nggak sih? Oh enggak, coba WhatsApp hack with AI. Udah print message sudah berhasil kan, to send to dialog flow. Oh, pas send to dialog flow-nya ini yang saya print, sini saya print dulu dah sini ya. Saya print untuk dapat gak sih responnya sih dia sebetulnya gitu kan. Oke. Ini belum berhasil ya, kita coba lihat lagi ya apa masalahnya dia. Dia sudah true tetapi tidak berhasil tidak berhasil menghubungi si dialog flow-nya. Ini antara key-nya sudah berubah. Yang nggak berhasil kita ngirim ke dialog flow-nya di sini. TSP-nya belum di-save, Pak. Mungkin. TSP-nya udah kok, harusnya udah kok. Udah harusnya sih ya. Kontaknya masih yang lama. Kontaknya WhatsApp kontak udah benar ya? WhatsApp hack with AI ya harusnya ya. Udah benar. Ini sessionnya gua kan ya tapi ya Benar. jalan nggak dia? Coba kita lihat ya. Ditulis ini. Expression.
True di sini dia nggak berhasil untuk hasil. Oh ini nih, ini dia terlalu lama kali kan sih si Dialogflow-nya ya, jaringannya apa ya? Mungkin kemungkinan jaringannya kali ya Pak ya. Jadi balikan callback Ini deh, gue bikin di sini callback-nya, API-nya gitu deh. Ini kayaknya sih saya pakai server yang salah di sini. Ini agak cupang. Saya minta API key-nya ya. service account tadi bukan? Yang di general environment. Bukan. Gue lupa itunya apa sih? Itu dia, gue pengen API key-nya ya, ntar ya. API key-nya kayaknya Dari sih itunya Pak, dashboard cloud-nya kali. bukan. Private key-nya, saya butuh private key-nya. Di itunya. Di dashboard API-nya. Ini bukan ya, nggak salah sih. Di Google Cloud Engine ya. GCP-nya, Ada record-nya ada. Saya. Oke, service account-nya. Itunya apa? Project-nya kali ya. Iya. Google Maps sih. Nah. Ini tadi juara coding apa namanya? Lupa ya, project-nya apa tadi? Project punya Smart Tap Divco ini ya. Ini kita coba ke Smart Tap Divco-nya dulu. Ini kan pakai ini kan, Jan. Iya. Oke. API-nya mana? API service, credentialnya. Oh, jadi siapa sih gue downloadnya? Gue lupa di tempatnya. API key itu. Coba API Betul key. tadi. Kan. Saya lupa tempatnya sih. Bukan. Dashboard-nya biasanya Pak. Di dashboard Ada biasanya. Bukan. Saya lupa itunya sih. Small talk-nya. Bentar ya, saya lupa. Sorry. Untuk API key-nya ya. Di ADN service dashboard habis itu Pak. Tadi mana tadi sini tadi. Ya, dashboard atau credential. Di credential coba. Ya, credential tadi saya lihat tapi nggak ada download API JSON ya tadi. Oh. Ini ada elektron kan. Ada. Nah, diklik dibuka. Masa dia ada lupa gua itu masih. Nah, di sini nih. Ini bukan. Gua pengen download JSON nih ya. Gua lupa lagi data. Mungkin sembari Pak Dewa nyari dulu yang itu ya. Itu ya apa namanya, kita jangan lupa follow Juara Coding di Instagram. Oh iya, ya. gini, jadi gini. Tolong gini, kita ada namanya apa sih namanya? Sampai lupa mau terangin ya. Jadi kita ada lomba ya, bukan lomba sih, semacam kayak Challenge gitu ya. Challenge untuk apa sih namanya? Challenge untuk Ada itunya perlombaan lah. Jadi kita nanti ada satu seminar lagi. Nah, itu seminar itu butuh alat, ya kan? Alat ini bisa kalian peroleh gratis, tapi hanya 3 orang yang kita pilih setelah kalian posting dengan tag Instagram kita ya. Ya, Instagram kita Instagram pakai apa? kita itu adalah Juara Coding. Nah, kalian bisa coba cari, kelihatan nggak nih ya? Sorry. Nah, ini saya stop screen dulu nih, karena nggak kelihatan di sana saya. Ini kelihatan kok? Kelihatan Kelihatan nah, ya? ini ya. Coba saya dilihat Pak.
Hmm. Nah, berarti bocoran untuk seminar selanjutnya Nah, tentang pokoknya apa ada nih? alatnya lah istilah gitu kan. Nah, Ada ada alat-alatnya nih. gitu kan. Nah, Bisa IT. itu mungkin IoT ya. Kayaknya kalau ada alat itu bisa IoT gitu kan istilahnya kan. Nah, Itu ibaratnya nanti 3 orang yang yang kita pilih yang paling kreatif untuk nge-tag kita. Ya, boleh tentang chatbot ini, boleh kalian bikin aplikasinya yang lebih bagus gitu kan. ya. Itu ibaratnya nanti kita akan kasih hadiah ke 3 orang. Atau mungkin kalian bikin konten juga bisa jadi. Nah, pokoknya yang paling kreatif yang kita akan lihat. Ha-ha. Nanti kita akan kasih ibaratnya di Instagramnya kita akan lihat ya, makanya di tag Di tag juara codingnya. Kalau bisa di Instastory-nya ya istilahnya ya. Di Instastory boleh, di postingan kalian juga Boleh boleh. gitu kan. Jadi yang paling kreatif nanti dapat 3 orang akan dapat 3 hadiah orang dari bakal kita dapat istilahnya. hadiah dari Pak Dewa. Oke. Jadi kita berharap, kita tunggu ya istilahnya ya. Jadi sampai nanti kita pengumuman nanti di grup WA ya. Pengumuman yang pemenangnya seminggu lagi di grup WA. Nanti sekalian pengumuman kita ada materi baru juga, gratis juga. Tinggal kalian ikutin. Nah, tapi yang untuk 3 orang tadi bisa dapat Alatnya secara cuma-cuma istilahnya ya. Ini kayaknya sih bagian ininya dia nggak jagal kan, ini gagal terus ya untuk apa sih? Untuk pakai dialog flow-nya ya, Pak ya. koneksi ke dialog flow-nya. Ini saya cari tahu dulu kenapa, apakah di API key-nya. Atau mungkin pakai yang sebelumnya punya Pak Dewa ada nggak? Gue lupa pakai sebelumnya deh. Padahal kayaknya bisa. Ini soal tadi yang saya pakai yang di projectnya saya. Kan segini kita pakainya agen Jepang nih kan Yang agentnya. saya agen pacaran tadi saya coba di sini, bisa nggak ya? Nah, oke ya, bisa ya di sini ya. Ini saya lupa nih, dia pakainya apa sih dia agen pacaran ini? Sorry, saya pakainya juara coding Judika ya. Nama projectnya juara coding berarti. Mungkin pakai juara coding kali ya. Jangan-jangan apa namanya API key-nya yang Pak Ya, pakainya salah kan. Betul. Atau mungkin bisa juga pakai Chatbot simbol ini coba ya, saya pakai yang source yang lama ya. Sini gue lupa nih kopinya tadi yang mana ya. Gue yang beli kopi deh. Gue lupa sebenarnya. Tapi itunya harus gue rubah juga cuy. nama WA-nya? Nama grupnya. Nama grupnya. Oke, nggak bisa aja, Pak. Berarti kita tadi pakai project yang jual coding kan, Pak ya? Nah, bisa sama sih disesuaikan. sebetulnya sih, sesuaikan deh sama gua ada di sini. Oh, di sini tuh pakai vigilant host ya, Pak. Kok Tadi pakai sama kan Vigilant House yang mana gua juga lupa itu juga sih. Project ID-nya. Tadi sudah kebuka belum ya? Oke, ini beda ya. Kita coba verifikasi lagi. Masih pakai 30 detik ya di sini ya. Sebelumnya juga 30 detik ya. 30 detik. Harusnya dia baca 30 detik. Kelamaan sih 30 detik. Oh, bisa jadi karena masuk ke dialog flow-nya lama 10 detik belum sempat dia baca sudah langsung jalan lagi kali ya istilahnya. Iya, bisa jadi. Kenapa lama di sini? Kita perlu tahu kenapa bisa lama dia untuk mendapatkan hasilnya gitu kan. Ya kalau saya bilang sih kemungkinan ada koneksi internet bisa, karena kan kita pakai sekaligus
untuk Zoom, sekaligus juga untuk untuk siarannya ini ya, broadcastnya ya. Dia baca tapi nggak ke enter nih. Oh sorry. Dia baca tapi nggak ke enter ya dia. Oke. Kita coba ya. Nih dia nulis tapi kayak kosong berarti Pak. Kenapa kosong? Pesannya Ya? kosong. Iya pesannya kosong soalnya. Pesannya kosong, berarti pesannya tidak kebaca. Nah, dia kirim sesuatu ya di sini ya, tapi dia tidak ada isinya. Coba saya print di sini deh, print isinya apa sih sebetulnya? Saya pengen tahu isinya apa terakhir itu istilahnya. Coba kalau saya pilih halo di sini. Masih dia nulis tapi nggak nulis apa sih, May? Kosong Kosong isinya ya? Kosong isinya. Coba kita lihat di sini kosong sih dia di sini. Iya. Kosong ya. Dia tidak bisa connect ke Dialogflow-nya ya. Coba kalau saya ganti ini my project-nya nih jadi si Juara Coding. Kita ganti ya di sini ya. Oke, saya save dulu. Saya lupa sih pakai key yang mana sih sebetulnya. Ya, Udah klik ke bawah. Boleh. Nah, tadi ya sekali lagi ya, kita coba untuk nextnya bakal info-info tentang seminar kita bakal share di akun kita IG Juara Coding @juaracoding ya. Nah, untuk hari ini silakan kalian kalau misalnya mau bikin story gitu di story kalian di Instagram kalian. Nah, jangan lupa pakai tag ke akun kita ya, Juara Coding. Nah, nanti untuk next seminar selanjutnya bakal kita infoin lagi di akun kita ya. Oke, tunggu ya sebentar ya. Ini kita gagal untuk nge-send ke Dialogflow-nya saya. Mungkin di masalah API key-nya. Misalnya beda denied. Oh, Vigilant-nya salah nih, kalau dia Juara Coding bukan pakai Vigilant Host. Juara Coding pakai apa ya? Juara Coding UPPJJDK itu kali Pak. Agen pacaran tuh apa sih Vigilant Host bukan ya? Dia pakai Juara Coding apa sih? ID-nya itu. Kali ini ya? Ini ya. Coba ya. Ya ampun, ini kenapa sih suka not responding? Not responding ya. Tambahkan lagi Pak, 16 GB kurang Pak. Ini kayaknya dipakai untuk streaming, dipakai buat ini lumayan juga ini. Iya benar. Udah
cukup lah harusnya sih. Harusnya sih cukup sih emang. Ini saya mati deh. Bisa nggak ya? Nah, ini ada apa deh nih? Browsernya. Ini kayak saya masalah di API key-nya ya, nih ya istilahnya ya. Bentar ya, kita coba lihat dulu sini. Saya hapus dulu. Tapi OBS-nya masih hidup kan? Nah, baru masuk ya nih ya. Ini robot yang ngirimin, coba kalian coba testing. Tapi jeleknya ini masih 30 detik sekali ya. Kayak ini saya nggak tahu ini pakai kayak yang cupang atau bukan ya. Ini kayaknya bukan yang cupang deh, yang saya pakai agennya ya. Ya, agen cupang saya belum bikin API key-nya, jadi masih bermasalah. Ini saya pakai agennya untuk, bentar, kita buat data lagi. Nah, jeleknya ini masih 30 detik sekali ya istilahnya. Maaf, bisa diulangin ya kan. Di sini kalau kalian lihat di sini, ini saya pakai agen yang tadi yang paling konyol, jadi agen pacaran ya di sini ya. Di sini kalau kita lihat intentnya, ada apa sih pertanyaannya? Misalnya tentang perasaan di sini. Kita serius nggak sih? Ini siapa sih yang buat nih? Gue lupa nih, siapa yang buatnya nih ya? Ini iseng banget nih istilahnya nih. Coba kita serius nggak sih ya? Coba ada yang bisa ngetikin kita serius nggak sih di situ istilahnya. Ya di sini intentnya pakai yang agen pacaran ya, bukan yang cupang ya istilahnya ya. Jadi agak berbeda sedikit di sini. Jadi kenapa nggak pakai yang cupang tadi? Kita API key-nya bermasalah. Nah. Ya intinya ya seperti itu sih ya. Di sini yang kebaca serius gaknya gitu. Jadi mungkin terlalu rame kali ya di sini. Harusnya jangan 30 detik tapi lebih sih, lebih ke 10 detik aja kali ya istilahnya ya. Ya pokoknya kalian bisa lah untuk bikin, kalian update dari script yang tadi di atas istilahnya biar lebih bagus gimana. Tapi intinya konsepnya seperti itu ya, kita bisa sedikit tweak gitu ya. Kembangkan lagi seperti apa gitu kan, itu terserah kalian. Istilahnya. Ini cowok semua kalau yang ngetes nih kayaknya. Ini demen nih yang ya, ini seperti itu ya kurang lebih ya. Kalian bisa buka source-nya, bisa coba tweak gitu ya. Tadi ada kendala di Google API key-nya, jadi denied dari Dialogflow-nya. Akhirnya saya pakai yang lama ya. Tapi saya nggak bisa share API key-nya ya, karena itu API key itu tergantung dari si project Google Cloud Engine-nya. Jadi apa namanya? Kalian nanti coba bisa bikin sendiri, coba verifikasi payment billing-nya. Karena ada beberapa ya, kayak misalnya Google Maps direction
road gitu istilahnya, itu membutuhkan Google API Key juga ya, yang harus diverifikasi billingnya gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Mungkin buka aja Pak sesi pertanyaannya Pak. Nah, ini kan karena di grup ya, istilahnya kalau di grup kan terlalu rame ya istilahnya ya. Nah, ini challenge-nya ya kalian coba bagaimana ngakalinnya. Di sini kan fungsinya dari WhatsApp tuh banyak ya. Ini kan ini saya pakai cara paling simple, paling bodoh-bodohannya ya. Cara anak SD lah gitu kan istilahnya kan. Kalian coba bikin yang lebih expertise dengan cara yang lebih canggih. Coba kalian share di WhatsApp kalian dengan tag Juara Coding ya. Di IG Juara Coding. Nah, coba kalian bikin sendiri Gitu. atau mungkin sesi yang sekarang kalau misalkan mau kalian masukin ke IG tag ke kita juga, nanti bakal kita repost gitu. Jadi kita bakal pilih juga nanti. Oke ya. Nanti yang dipilih pemenangnya akan dapat hadiah dari kita. Jangan lupa tag IG Juara Coding. Kalau ada pertanyaan masih kurang jelas, bisa kita buka forumnya di di WhatsApp. Oke. Terus kedua, ilmu ini tolong jangan disalahgunakan ya, jangan spam. Jangan untuk spam ya, karena ilmu kan jadi dua mata pedang. Ini diajarin sama Juara Coding ini kayak gini, bahaya kita istilahnya kan ya. Itu pokoknya kita nggak bertanggung jawab atas kita tidak bertanggung jawab. Gulanya ada kita itu ada disclaimer-nya lah gitu ya. Gitu kan. Tapi sih yang paling parah ya akun kalian mesti di ban lah istilah gitu kan. Betul. Istilahnya kan. Kalau jadi hal yang ya itu tanggung jawab kalian istilah gitu kan. Ya. Oke. Jadi tadi sama ya yang chat berapa orang, tadi bisa lihat API-nya lagi yang dibikin sama di dokumentasinya ada ya, di WhatsApp hack, di GitHub Data yang tadi saya share juga di grup nanti. Itu kalian bisa baca. Terus pelajarin juga dialog flow-nya, ini salah satu small sedikit yang kita bisa pelajari dari 2 jam ya istilahnya ya. Iya betul. Karena dialog flow sendiri itu bisa lebih kompleks, jujur aja bisa lebih kompleks istilahnya ya. Gimana kita bisa nge-retrieve informasi yang misalnya, jadi kalian bisa bikin kayak Jarvis kali ya, misal Jarvis tolong buatkan data analisa, nah itu bisa aja gitu kan, dengan nanti kita bisa belajar namanya fulfillment ya, tapi kayaknya sih waktunya kurang, mungkin kalau ada sesi 2-3 nanti bisa kita buat ya gitu kan, lebih rapi lah seperti itu kan. Itu pakai Python ya, kita pakai Python biar simple ya, mau pakai Java juga bisa kok, mau pakai Java, mau pakai C#, mau pakai PHP bisa istilahnya. Tapi tadi ya yang saya gunakan tadi adalah Python istilahnya. Nah tadi QR-nya mungkin sekali doang scan-nya, dan ini mungkin cerdas juga ya. Bisa pakai Raspberry Pi bisa. Jadi kalau kalian mau pantengin nih biar servernya jalan terus, nggak mau sewa PPS gitu istilahnya itu kan ya. Ya pakai Raspberry Pi ya istilahnya ya. Nah itu bisa kalian tunjukin, coba kalian buat, kalian tunjukin di Raspberry Pi. Jadi server kalian gitu misalnya gitu kan, terus kalian di Instagram coba posting dengan tag IG Juara Coding. Nanti sebetulnya jadi juaranya kan. Iya. BTW kemarin kita juga nge-blast ke teman-teman yang ikutan sekarang juga kita pakai ini ya. Oh ya, kemarin kan saya harus nge-blast kalian ke 200 orang kan. 200 orang. Waktu saya suruh admin saya, dia kayak marah-marah gitu kan. Ya udah. Akhirnya di situ saya kasih program juga, namanya adalah send message contact kalau nggak salah. Saya sudah share ke kalian juga di send message contact kalau nggak salah ya. Jupyter Notebook itu untuk data science ya biasanya ya. Kalau nggak analitik, data science ya. Oke. Sorry, tadi sampai mana tadi? Itu ya, di GitHub-nya tuh ada namanya, ini yang buka browsernya cuma satu ya. Di situ namanya filenya saya lupa apa namanya. Send message contact. Oke. Di send message contact itu tadi gunanya tadi untuk broadcast ke WhatsApp kalian itu kan. Ya bayangin lah 200 orang suruh sedih-sedih, kayak sih adminnya juga pada bisa dibunuh saya gitu sama adminnya kan istilahnya kan. Ya makanya saya mikir saya yang disuruh gitu ya. Gue sih pengennya ngerjainnya kayak gitu sih. Tapi gue masih ada hati lah gitu kan. Sebenarnya coba dia punya hati ya. Nah, masih sedikit ada hatinya gitu kan. Nah, di sini saya bikin ibaratnya kalian bisa gunakan ya kalau kalian pengen nge-broadcast undangan pengantenan misalnya gitu kan. Ya, siapa tahu mau dipakai gitu ya bisa aja gitu misalnya.
Jadi kesimpulannya hari ini Pak, kita pakai dialog flow pertama Pak ya. Jadi kita kesimpulannya hari ini kita coba menyicipin dikit dialog flow. Nih saya masuk kontak ya, ada sini ya. Simpel kan? Cuma berapa baris dong? 23 baris. 23 baris. Itu Ya ada kan? spasinya. Ketimbang kita ngebunuh admin suruh ngirimin 200 orang gitu kan nilainya. Jadi konsepnya sebetulnya gini, kita memperkenalkan apa sih itu chatbot gitu kan. Chatbot itu susah nggak sih dibuatnya? Ya kita bisa ada dua versi di sini. Ya susah ya, kalau membuat sendiri ya susah banget. Atau kita sedikit minta bantuan sama sesepuh lah gitu kan, Google gitu kan ya. Nah, itu mungkin akan lebih terbantu ya. Tapi namanya minta bantuan dan mesti kasih komisi dikit lah gitu kan. Terus kedua, kita juga bisa dengan kita melihat-lihat aplikasi ya, ada orang yang share ini kan WhatsApp ini kan idenya keren ya, jadi dia tahu ada Selenium, terus dia kombinasiin dengan caranya dia sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di WhatsApp-nya. Nah, tentunya dengan cara seperti ini kita bisa berpikir ya, ini ya disebut hacking ya istilahnya. Hacking itu bukan berarti rusak, bukan selalu berarti merusak komputer orang atau nge-hack jaringan orang. Nggak, hacking itu adalah bagaimana kalian bisa rekayasa gitu kan. Sesuatu menjadi sesuai dengan kehendaknya kalian. Soal baik atau buruk ya, lo mau jadi white head atau jadi black head. Kalau gue sih grey kayaknya. Bagus aman ya? Ya, gue sih ya, gue white lah, gue pengennya white gitu kan. Meskipun suka terjerumus ke grey gitu nilai kan. Gitu kan. Terus ini legal atau nggak legal sih? Ya kita pikir sendiri lah. Kalau sesuatu yang nggak di provide itu unofficial kan gitu kan. Tapi kita masih pakai jalurnya yang disediakan oleh yang digunakan oleh si WhatsApp-nya. Sebenarnya kita nggak nyalahi hukum gitu ya Pak ya? Ya kita nggak menyalahi hukum juga karena ini kan WhatsApp-nya dia kan, kita nggak boleh. Yang menyalahi hukum ya bahkan aturannya band-nya juga tergantung dari WhatsApp-nya juga seperti itu kan. Kita nggak merusak sistemnya mereka istilahnya. Terus ini software berapa itu yang pakai nggak tahu tahun jebot kali ya istilahnya. Ini pakai Visual Code kok ini? Visual Code ya, Bukan Visual Studio ya? Jadi kalau kenapa pakai Visual Code ya karena kita pengen ringan-ringan aja lah. Gitu kan. Untuk WA blast, kegiatan blog. Tadi kita kalau yang nggak salah saya baca ya itu nggak boleh 30 detik berkali-kali. Tapi kemarin saya coba nih ya ke kalian nih 200 orang nih ya, saya blast ke 200 orang dengan orang-orang yang berbeda-beda ya. Kita kasih jeda 5 detik masih oke sih. Masih nggak ke band ya? Ya alhamdulillah nggak ke band kan nomor saya gitu kan masih bisa digunakan sampai sekarang kan misalnya kan. Ya kemarin kita blast meskipun mereka ada error dikit karena ada orang yang tidak dapat nomor, akhirnya ada satu orang yang kena 3 kali gitu ada tuh istilahnya. Ya mungkin ada yang ngerasain ya? Nggak ada QA-nya gitu kan. Itu 5 menit kerjain ya soalnya. Iya, kodenya Pak Dewa yang ngerjain itu 5 menit sebelum pulang gitu kan. sebelum pulang, iya. Iya. Nah, spam ya salah satunya spam itu kalau di tag sama spam dia akan spam. Itu ada kriteria itu juga ya, benar itu. Tapi kalau nggak salah si Google juga dia kalau terlalu banyak. Jadi kalau orang yang sama sebelum setiap detik kirimin itu spam juga otomatis juga sama dia. Di Gmail nih. Ya ada sih kita bisa baca kok di spam di Google kita googling aja spam WhatsApp gitu istilahnya kan. Nanti dia ada bisa ketahuan kriterianya apa aja. Ya kita tungguin ya kalian coba bikin yang lebih canggih daripada saya kan saya cuma iseng-iseng doang nih kan. Jadi kita sebenarnya cuman apa namanya ya men-trigger imajinasi teman-teman gitu ya. Terus sebenarnya apa sih juara coding? Kenapa sih kita ngajar-ngajarin kayak gini? Sebetulnya juara coding itu adalah bootcamp ya, bootcamp IT. Di sini kan kita belajar Python ya. Jadi anak-anak di sini nih kita belajarnya padahal nggak pernah ada yang belajar Python sebelumnya gitu kan. Tapi kita coba di challenge bagaimana mereka logika berpikirnya. Jadi anak-anak yang juara coding di sini kita akan ajarkan mereka untuk berlogika bagaimana sih orang mempunyai logika yang baik gitu kan. Karena itu yang dipakai di IT ya. Kita tidak melihat bahasa programming yang paling bagus yang mana. Kita malah harapkan mereka semua bisa untuk menyelesaikan masalah. Apapun bahasa pemrogramingannya itu bagus. Yang kita harapkan adalah untuk menyelesaikan masalah. Makanya semua anak-anak di zona coding kita ajarkan logika ya. Jadi nggak ada kata nggak bisa gitu maksudnya. Untuk bikin WhatsApp bisa nggak? Harus bisa. Nanti ada beberapa seminar-seminar lagi yang seru-seru dengan hasil karya dari anak juara-juara coding gitu kan. Jadi kalau kalian pengen join, coba follow WhatsApp-nya aja. Follow IG-nya. WhatsApp lagi gua ya kan. Follow IG-nya aja. Di sini banyak seru-seruannya gitu kan istilahnya kan. Kayak karya-karyanya masih banyak banget. Jadi kita baru pertama nih ya, ini premier kita. Jadi kalau berantakan ya mohon maaf. Gitu kan.
Tapi kedepannya saya harapkan akan lebih baik Ah. konten-kontennya. Teman-teman juga kalau misalnya ada kritik sama saran bisa langsung DM ke Juara Coding gitu ya, atau mungkin bisa lihat ke web kita juga ada juaracoding.com, bisa dicek tentang apa namanya silabusnya, ada apa-apa aja yang ituin ada, bisa Jadi, silakan. seru-seru sih anak-anak di sini, seru-seru semua. Kita Kita coba nanti yang lebih aneh-aneh kita coba bikin gitu kan. Kayak sekarang lagi keren soal masalah data science, terus misalnya machine learning, juga gitu ya. terus visual computing gitu kan. Karena kita coba nanti kita coba angkat itu juga gitu kan. Hacking ya kan. Kita bakal Hacking apa gitu tema itu juga ya. Hacking apa gitu. Jadi yang seru-seru aja kita akan angkat gitu kan ya. Terus saya berharap kalian juga bisa mendapatkan manfaat dalam arti gini, kalian tahu kita ada bisnis. Kemarin saya lihat beberapa ada bisnis, ada yang usaha gitu kan. Coba kita bantu dari sisi IT ya istilahnya. Siapa tahu menjadi solusi kalian juga. Terus kalau kalian punya pendapat saran ya silakan, di WA kita selalu buka. Terus di fansnya di Instagram kita juga selalu ada gitu kan istilahnya kan. Dan kita tentunya sangat berharap mendapatkan masukan ya istilahnya. Iya betul. Teman-teman kalau misalnya udah betul-betul ada kritik sama saran, Kita banyak ide tapi kadang-kadang kita nggak tahu kan keinginan kalian tuh apa sih sebetulnya gitu kan. sebenarnya yang lagi kalian mau inginkan tuh apa sih? Usulin aja, siapa tahu salah satu yang kalian inginkan bisa kita wujudkan di sini ya kan. Bisa kita bahas lagi di sini secara lebih detail ya. Mungkin nanti nextnya kita juga live di YouTube kali ya. Boleh kayaknya sih. Nanti kita jadi YouTuber dong gitu ya. Ya mungkin aja kita oke ya kita coba sih Kita profit. baikin konten aja sih sebetulnya Ya, gitu. selama ini kan kita mencoba untuk selalu share dan kalian gitu kan ke semuanya gitu kan. Ilmu nggak boleh pelit ya. Iya betul, ilmu harus dibagi. Ya sebagi gitu kan ya. Kalau kata-kata orang bijaknya mah kita sedekah lah gitu ya. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan ya, banyak kekurangan karena ini premier kita juga, Iya. mungkin persiapannya juga dadakan gitu kan, Dadakan, cukup dadakan. dan ide juga dadakan gitu kan, ya Ah, kan? betul. Ya kan? Nanti mungkin mudah-mudahan di next webinar kita atau mungkin seminar mungkin kita bisa undang teman-teman. Kita pengen ngundang seluruh teman-teman kalian, tapi kayaknya karena kita PSBB. belum boleh sama pemerintah ya istilahnya. Iya. Atau ini PSBB masih lanjut nggak sih? Wah, Saya berharap cepat berakhir ya, Ah. semua berharap cepat berakhir. Ini saya nggak pakai masker, kenapa kalian satu ruangan cuma duaan doang? Dua. Ini kita jauh-jauhan. Saya juga sebenarnya pakai masker loh. Nah, pakai masker lah ya. Biar aman gitu kan. Nah, nanti kalau sudah agak aman, kita akan undang kalian ke tempat kita, basecamp kita di Tebet. Kita di Tebet. Bisa dicek di Google, udah ada tuh Juara Coding. Gitu Iya. kan. Betul. Jadi silakan ke sini gitu kan. Apalagi nanti kita setelah mungkin kalau dulu sih kita selalu buka batch ya istilahnya. Untuk saat ini karena kita ibaratnya nggak boleh datang ke rame-rame, akhirnya kita secara online belajarnya. Tapi kita siapa yang mau join masih bisa, gitu kan istilahnya kan. Batch-batch kita istilahnya. Jadi, Tebet. di Tebet, deket kok, deket Stasiun Cawang gitu kan. Tinggal Dekat stasiun Cawang betul. datang aja. Bisa dicek di Google Maps kok. Terus jangan lupa Instagramnya ya. Kenapa Instagram ya? Karena disitulah kita coba untuk share ke lainnya juga. Betul. Kita soalnya di situ bisa share video, apa trik-trik, tutorial tentang share tips juga di situ. Oke? Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, kita sudah 2 jam ya. Nggak berasa ya, Bu? 2 jam ya, rasa juga sih, capek juga Capek juga. ya nggak apa, tapi ya fun sih kita ya, kita coba ya. Ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silahkan di grup WA. Di WA bisa. Insya Allah kalau saya tidak sibuk saya bisa balas-balasin ya. Atau kalian sama kalian bisa sering share. Iya, betul. Tebetnya di mana ya? Tebetnya bisa cek di Google Maps, langsung aja ketikin Juara Coding. Pasti Juara nanti Coding muncul. pasti akan muncul gitu kan. Ada kelas lanjutnya nggak Pak? WA Hub mungkin nanti kalau requestnya banyak bisa kita lanjutin ya lebih detail. Iya. Tapi nanti mungkin kita akan coba angkat ke konten-konten yang jadi jangan khawatir. Kita akan trigger kalian untuk mendapatkan suatu ide yang lebih bagus ke kaliannya gitu kan. Bahkan kita kalau misalkan itu kalian ngomong aja nanti di IG bisa, di WA bisa. Kalian maunya apa? Nanti kita lihat. Oh ternyata teman-teman maunya ini. Banyak apa? Request banyak apa? Boleh nanti kita itu. Jadi kita akan selalu trigger kalian ide-ide sehingga kalian bisa membuat yang lebih bagus. Gitu kan. Kita kan hanya ide doang ini kan. Iya. Coba kalian trigger, kalian kembangkan lagi yang jadi bagus gitu kan. Betul. Di sini kita ya
banyak kita bisa, ini Bayu bisa semuanya kok, bisa ngapain aja gitu kan istilahnya. Iya, saya mah ngapel bisa, gampang bisa. Ya jadi kita ya bingung aja, maksudnya kalian butuh trigger apa, kita coba untuk provide lah. Ya apa namanya, secara gambaran umum kita bisa, kita tahu apa yang kira-kira saat ini lagi tren, tapi mungkin teman-teman ada yang lebih spesifik gitu ya, kita bisa langsung kasih masukan ke kita. Saya mau bikin analitik tentang Jokowi yang lagi marah-marah, ternyata Mbak Nakso udah duluan. Iya, itu saja juga gitu. Yang itu visual computing gitu maksudnya. Ya. Mungkin kita bisa apa, deteksi cupang misalnya. Deteksi cupang apa ya, gimana? Oke lah. Ya, suka lagi marah gitu, pas lagi marah. Bisa aja gitu kan. Cupang lagi pengen kawin. Stay tune aja di IG-nya gitu kan. Terus bisa untuk push notif nggak? Ya. Kita harus tahu dulu konsepnya antara push dan pull ya istilahnya ya. Jadi saat ini kan kita tidak ada trigger langsung dari WA ke sistem kita kan, karena kita tidak dia tidak bisa ya. Jadi akhirnya kita pakai sistemnya pull ya istilahnya. Pull berarti kita yang aktif untuk menarik data dari si web WhatsApp-nya. Memang itu kelemahannya lah, sebagai karena ya terbatasan tadi kan, kita nggak bisa pakai push. Tapi saya lihat beberapa source yang ada di GitHub, mereka ada yang bisa melakukannya. Saya nggak tahu, belum saya pelajarin bagaimana caranya. Tapi sebagian saya coba tuh sudah di blok sama WA-nya ya. Nah, istilahnya kan. Jadi kalau misalnya untuk push notification tadi semua untuk mengirimkan datanya dari server kalian yang membuat push notification-nya bisa aja. Sama kalian itu bisa send kan istilahnya kan. Sepanjang. Jadi programmer butuh ijazah nggak sih? Teman saya ada yang SMA, sekarang jadi CTO. Kok bisa Pak? Ya bisa aja gitu, tergantung kaliannya gitu kan. Kalian yang hargain sama orang kan kerja keras kalian ya, dan kerja keras dan kerja cerdas gitu istilahnya kan. Tapi kalau kalian gini, bukan berarti jadi S1 tuh jelek ya. S1 tuh penting juga. Kenapa? Karena kalau kalian bisa, nggak bisa gini. Kalau temen tuh nggak ada duit, tuh kan. Kalau ada duit mah dia S1 juga gitu kan istilahnya kan. Kalau kalian, tapi yang membedakan di sini, banyak pertanyaan ini menjebak. Perlu nggak sih ijazah? Lu malas atau enggak? Kalau lu malas, terus lu nggak butuh ijazah ya sama aja suram hidup lu gitu kan. Tapi kalau lu rajin, ya kan, tapi lu nggak mampu, gue bisa jawab nggak perlu. Tapi kalau lu males dan lu pengen jawabannya nggak perlu, ya lu mampus aja gitu sebenarnya. Ya sorry aja gitu kan ya gitu kan. Jadi nggak punya ijazah tapi kalau punya skill, mungkin di Indonesia masih bisa dia gitu. Ya lu jangan compare sama Bill Gates lah. Bill Gates tuh Harvard cuy gitu. Gua bisa ke Harvard. Nggak cukup otak gua dengan di DO dia ya udah bagus lah, ada DO juga nggak usaha gitu kan saya kan. Ya, jadi ini pertanyaan menjebak, jangan sampai terlena gitu kan. Orang harus rajin belajar. Semakin tinggi pelajarannya semakin bagus, yang penting kalian serius gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang nggak punya kemampuan, saya bilang jangan putus asa juga, yang nggak punya kemampuan bisa ikut juara coding. Kita nanti kita ajarin juga di sini, kita nggak lihat dari ijazah juga gitu kan saya kan. Biasanya ada yang punya mahal nih kuliah ya, tenang, programmer itu yang diatur skillnya. Tapi susah kalau kita males. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kerja ya, data ke perusahaan tuh kalau kita perusahaan kita fair-fairan aja lah. S1 aja banyak kok gitu kan. Kita masuk pilihan gitu kan. Tapi jangan putus asa. Kayak tadi kan kita orang programming itu bisa membuat hal sesuatu kok. Iya benar. Jadi kita bisa bikin alat sendiri, kita bisa bikin gitu ya. Jangan putus asa, rezeki itu sih ada yang ngatur lah gitu kan. Tapi tadi ya, jangan alasan tuh males, terus kalian compare, butuh nggak S1? Iya, kalau lo males, lo nggak S1, lo nggak sekolah, ya mau bayar aja gitu kan, gitu kan. Gue sih sering aja gitu kan. Iya betul. Tapi kalau kalian rajin, kalian terbiasa sama usaha sama uang, ya selalu ada jalan istilahnya. Jangan putus asa istilahnya. Betul. Oke? Mungkin apalagi yang mau ditanyain, jangan tanya jodoh di sini ya, gue bukan peramal. Nanti kita jadi asalnya bukan. Kalau freelance bisa nggak sih Pak? Kalau desainer grafis bisa atau enggak? Iya betul, freelance bisa. Freelance bisa aja sih. Bisa. Kamu nggak ngeliat itu jasanya? Rezeki mah santai aja gitu kan. Asal lu rajin, asal lu bagus bikin programnya, Betul. asal lu belajar terus, ada rezeki pasti gitu ya. Iya betul. Yang malas aja yang bahaya kan. Iya, malas. Oke ya. Jadi jangan khawatir, selama kalian, jadi usaha tidak pernah mengkhianati dari hasil istilahnya. Udah itu aja.
Nah, untuk kalian yang mau join di Juara Coding, selain kalian bisa dapetin pelatihan yang terbaik, kalian juga akan mendapatkan trainer-trainer yang berkualitas. Untuk kepoin lebih lanjut Juara Coding, kalian bisa langsung masuk aja ke websitenya di www.juaracoding.co.id. Juara Coding, Grow People, True Learning.